di analisis struktur nanti akan ada seperti apa yang harus kalian lakukan gitu kan ya. Nah mungkin prakteknya akan kalian lakukan besok atau nanti di arrange lagi sama Pak Miki itu kan ya untuk melakukan secara offline itu karena praktikum enaknya offline. Saya hanya membahas sedikit mereview kuliah-kuliah sebelumnya mungkin ya, kemudian penting-pentingnya terutama di pengetahuan kalian tentang fracture dan gimana fracture terbentuk gitu kan ya. Nanti kalian akan secara praktiknya akan dilakukan secara offline. Jadi teori mungkin hari ini terakhir bersama saya kan ya. Nanti praktikum ada 2 lagi praktikum mungkin praktikum tentang hari ini analisis struktur sesar. Kemudian nanti ada praktikum pembuatan penampang geologi gitu kan ya. Nanti mungkin bersama secara offline lagi, mungkin bersama dosen Pati gitu kan ya. Nanti di arrange lagi sama Pak Miki. Jadi kalian apa namanya praktiknya lumayan kan ya ada satu di struktur garis, struktur bidang, kemudian dikenalkan ketebalan, kedalaman, wolfnet, smithnet, kemudian analisis struktur lipatan, analisis struktur sesar sekarang, kemudian nanti terakhir di penampang geologi. Ya, oke. Nah sekarang kita mulai saja perkuliahan atau praktikum hari ini, gitu kan ya, di analisis struktur. Ya, seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, gitu kan ya. Jadi tujuan utamanya nanti kita akan dari semua teori yang telah kita bahas selama 1 semester ini, ya pasti akan bagaimana merekonstruksi struktur geologi suatu daerah, kan ya. Baik nanti struktur geologinya berupa analisa statistik, metode statistik, gitu kan ya, yang akan yang sudah kalian praktikumkan kemarin dan kemudian hari ini, gitu kan ya. Dan kemudian nanti penampang. Karena dari penampang sebenarnya nanti akan terlihat bagaimana analisa kinematika, strain analisisnya gitu kan ya dari penampang itu. Karena penampang geologi gitu kan ya nanti mungkin kalian akan banyak di subsurface apalagi teknik geofisika kan ya dengan bahas semua tentang ya biasanya di permukaan itu kalian melakukan pemetaan, mapping. Nah, nanti di bagian bawah permukaannya adalah biasanya menggunakan penampang seismik, gitu kan ya. Pengetahuan kalian bagaimana cara membuat penampang sudah secara teorinya sudah kita bahas di kuliah sebelumnya. Itu kan ya nanti teorinya, nanti prakteknya mungkin akan dilakukan di secara praktikum. Karena dari penampang tersebut kalian bisa merekonstruksi secara kinematika sebenarnya, gitu kan ya. Harusnya sih nanti dari penampang kalian bisa mengembalikan lagi keadaan sebelum terdeformasi, gitu kan ya, paling statik lah. Jadi dari kan sesuatu yang sudah terdeformasi batuan akan terlihat di penampang seperti apa selain dari peta, kemudian kita rekonstruksi, gitu kan ya. Sehingga kita tahu daerah kita nanti shortening, apakah terjadi shortening ataukah lengthening, apakah extension atau shortening, gitu kan ya, atau apa namanya pendekan contraction atau extension kan ya nanti akan seperti itu kelihatan berapa persen kita tinggal ada rumusnya kan ya kalian buka lagi rumusnya di strain sebenarnya jadi panjang perubahan kan ya panjang perubahan berarti panjang kondisi sekarang dikurangi kondisi apa pada awalnya kemudian dibagi kondisi awal itu kan ya begitu nanti kalau shortening pasti akan negatif memang bukan ya berarti kalau negatif kan di strain itu berarti dia mengalami pemendekan tapi kalau positif berarti kan pemanjangan hanya ketika kondisi sekarang dikurangi dengan kondisi sebelumnya bukan berarti yang harus kalian lakukan datanya ada di penampang untuk kondisi sekarang nah kondisi sebelumnya sebenarnya dia akan direkonstruksi gitu kan ya mungkin kalau kalian apa namanya uh, berminat sebenarnya ada mata kuliah pilihan sih sebenarnya di advance geologi struktur gitu kan ya mungkin tidak diberikan di Unpati gitu kan ya nanti cross di situ sebenarnya tapi oke itu hanya sekedar
kemarin sudah kita bahas juga sedikit bagaimana kita merekonstruksi atau mengembalikan kondisi kita ke keadaan sebelum terjadi deformasi ya, khususnya pada batuan sedimen. Tapi pada kali ini kita akan apa namanya bagaimana metode statistik. Karena kalau teknisnya sudah dibahas kemarin, nah nanti tujuan utamanya adalah memang analisis dinamis. Jadi kita akan mencari sigma 1, sigma 2, sigma 3 dari apa namanya unsur-unsur geologi struktur gitu kan ya, atau unsur-unsur struktur geologi yang ada di daerah penelitian kita, kemudian kita analisis dan nanti akan direkonstruksi secara dinamis gitu kan ya. Berarti yang akan tujuan utamanya adalah mencari sigma 1, sigma 2, sigma 3 kan ya, atau prinsipal stress yang terjadi arah, tapi kan ini bukan besaran, arah dari prinsipal stress kita hingga bagaimana daerah kita bisa terdeformasi kan ya. Nah, seperti itu yang akhirnya ya tujuan utamanya adalah kita merekonstruksikan struktur tadi. Yang nanti tujuan utama lebih akhirnya akan digabung akan dihubungkan dengan proses tektonik itu kan ya daerah penambang. Itu sekedar yang harus kalian ketahui dari apa yang sih tujuan kita melakukan apa namanya analisis struktur. Banyak kegunaannya ya terutama untuk eksplorasi migas, eksplorasi sumber daya alam, gitu kan ya, mineral misalnya, atau untuk kebencanaan, misalnya kan ya, itu banyak berhubungan dengan itu gitu kan. Kalau kalian masih ingat tentang longsoran kan ya, apa-apa faktor yang terjadi longsoran, sekarang terjadi longsoran kan sebenarnya kondisinya hampir sama dengan terjadinya sesar normal misalnya. Kalau sesar normal memang terjadi pada batuan gitu kan, longsoran biasanya pada tanah memang. Tapi secara prinsip sama gitu kan ya. Bahkan ada juga sebenarnya longsoran kalau dia berupa rockfall gitu kan ya, atau rock sliding itu sebenarnya adalah sesar-sesar normal lah sebenarnya gitu kan ya. Baik itu tektonik dan juga non tektonik misalnya kan seperti itu. Konsepnya akan sama sebenarnya gitu kan ya. Itu makanya biologi apa namanya struktur juga banyak digunakan di mitigasi bencana karena bencana itu bisa terjadi di ya, sekitar kita atau juga mungkin di pertambangan misalnya kalau nanti kalian berminat di tambang mineral atau tambang batu bara gitu kan ya, kalian kan akan melakukan pembuatan terowongan, akan pembuatan open pit, itu semua yang dibahas adalah kekuatan batuan atau material strength yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan ya, ketika ngebahas strain, membahas stres, membahas reologi, itu kan sebenarnya tentang kekuatan atau material strength yang apa namanya yang tujuan utamanya sebenarnya untuk memperkirakan gitu kan ya apa yang akan terjadi ketika daerah penelitian kita kondisi strukturnya seperti ini. Makanya misalnya suatu daerah banyak fracture-nya, kalau misalnya kita membuat membuat terowongan atau kita membuat open pit itu akan terjadi seperti apa? Apakah aman? Apakah tetap stabil? Tetap setimbang? Atau akan terjadi deformasi? Nah, itu sebenarnya apa namanya aplikasi dari kalian melakukan struktur analisis gitu kan ya. Oke, kita kembali ke sini gitu kan ya. Jadi ini sudah juga kita bahas. Jadi kalau kalian yang mungkin selain permukaan gitu kan ya yang kalian analisis cari datanya gitu kan ya, data lapangan juga penampang kan ya, khususnya penampang seismik gitu kan ya. Ya dalam kalian bisa kan ini sebenarnya hasil repro lah, hasil processing dari data-data seismik. Data mentahnya tidak seperti ini gitu kan ya. Nah, kalian bisa merepro bisa hasilnya seperti ini penampang seismik kita, ya pengetahuan struktur harus kalian kuasai gitu kan ya. Karena bisa macam-macam hasil reponya tergantung dari kondisi geologi daerah kita gitu kan ya. Tidak mungkin kita merepos suatu daerah tenang-tenang saja gitu kan ya, pasif secara tektonik padahal daerah tersebut adalah aktif gitu kan ya. Nah itu dasar dan kemudiannya juga sekalian kalian bisa menginterpretasinya gitu kan ya. Apakah kondisi kita daerahnya apa namanya didominasi sesar normal, sesar naik atau sesar
turun, sesar geser misalnya kan ya. Nah, seperti itu. Itu juga jadi bekal bagi kalian gitu kan ya. Selain untuk processing metode metode geofisika juga kalian dibekali dengan ilmu-ilmu geologi sehingga kalian bisa menginterpretasi gitu kan kondisi tersebut ya. Nah, ini mungkin unsur-unsur struktur gitu kan ya. Karena seperti di analisis ini ya paling utamanya adalah ini. Kalau ini aja sudah kurang tepat ya pasti ke bawahnya akan tidak tepat gitu kan ya. Jadi pengetahuan pertama adalah kalian mengenal unsur struktur gitu kan ya. Kita tahu ada unsur bidang, ada unsur garis, ada unsur-unsur yang memang akan terbentuk ketika di kondisi brittle atau di mana yang di kondisi ductile gitu kan ya. Kalau kondisi ductile kita tahu biasanya kan apa namanya proses mekanismenya ada secara mekanisme deformasi plastis kan ya yang terjadi pada tekanan dan suhu sangat tinggi gitu kan ya. Berarti kalau tekanan dan suhu tinggi hubungannya dengan metamorf. Berarti akan kebanyakan kalian dealing dengan foliasi, dengan lineasi, cleavage gitu kan ya. Fold juga gitu kan ya, lipatan gitu kan ya. Karena kan pelipatan ada setidaknya kalau dari segi di mana dia terbentuk ada yang pelipatan memang khusus terbentuk ductile karena memang dia ductile style gitu kan ya, tapi bisa juga terbentuk di kondisi brittle seperti misalnya apa namanya lipatan pada batuan sedimen yang sudah kalian analisis kemarin kan ya. Dari berarti apa aja yang harus kalian ambil datanya udah tahu sekarang. Berarti kan sayap-sayap lipatan minimal. Dari sayap-sayap lipatan kalian bikin diagram konturnya gitu kan ya. Kalian kutubkan bidangnya, kalian bikin diagram konturnya, kemudian kembalikan lagi ke bidangnya. Dari situ kalian bisa mengetahui berapa garis apa namanya berapa arah dari garis sumbunya, kemudian kita punya arah garis tengah. Nah, dari situ kita sebidangkan sehingga kita mengetahui kedudukan dari bidang sumbu. Karena dengan kita mengetahui kondisi bidang sumbu, kita setidaknya bisa mengetahui apa namanya kondisi arah stres tadi. Karena kan kita tadi metode adalah dinamis, berarti arah stres. Setidaknya kita bisa mengetahui arah dari sumbu sigma 1 lah gitu kan. Karena biasanya sumbu terbesar atau sigma 1 akan tegak lurus dengan bidang sumbu. Biasanya kan seperti itu. Nanti dia akan dikombin dengan unsur-unsur lainnya yang akan kita bahas di hari ini. Gitu kan. Tapi tadi kembali lagi pengetahuan kalian tentang apa yang kalian ukur gitu kan. Ya, ketika lipatan bidang-bidang sumbu, nah ketika fracture-nya jenisnya apa, kita tahu kan ya, fracture, nanti akan kita lihat bahwa proyeknya ini kan ya, nah berarti kalau ini adalah gabungan. Fleksiasi ini hubungannya dengan sesar pasti brittle nih. Kan ya, ini foliasi kok ada di permukaan, oh berarti dulunya ada deformasi, kemudian mengalami pengangkatan, gitu kan ya, batuan metamorfnya, yang kemudian mengalami breksiasi. Dari sini aja kita sudah bisa merekonstruksi bahwa ada minimal dua deformasi. Pertama ada deformasi ductile, yang mengalami pengangkatan, kemudian deformasi secara brittle. Karena brittle breksiasi kan adalah salah satu ciri dari adanya sesar fracture. Makanya sesar fracture brittle ini apa namanya foliasi berarti ductile gitu kan ya. Apa namanya deformasi plastis, deformasi suhu dan tekanan tinggi gitu kan ya. Kemudian ada lipatan. Nah, tinggal lipatannya apakah lipatannya terbentuk pada saat deformasi plastis atau lipatannya hubungannya dengan deformasi apa namanya brittle. Itu akan kita lihat dari data bisa kita ketahui adalah ketika kita menganalisis struktur karena kalau hubungannya dengan brittle gitu kan ya kemarin di kinematika sudah kita lihat gitu kan ya ada nanti akan kita lihat lagi lah bagaimana hubungan fracture breksiasi gitu kan ya berarti kan fracture karena kita tahu kemarin juga apalagi fracture-nya berupa shear fracture atau sesar gitu kan ya. Nah, itu pasti kan berupa zona atau berupa dimmed zone gitu kan ya. Salah satunya pasti akan mengalami breksiasi. Jadi breksiasi udah pasti hubungannya dengan sesar, hubungannya dengan fracture. Gitu kan. Ya. Apakah ada hubungan gimana sumbu-sumbu lipatan yang kita ukur? Apakah hubungannya dengan breksiasi? Gitu kan ya yang
polanya sudah sistematis atau hubungannya atau tidak ada hubungan dengan breksiasi. Berarti kalau gitu lipatannya adalah mungkin ductile deformasi berarti. Jadi batuan metamorf di bawah sana mengalami foliasi, foliasi mengalami perlipatan gitu kan ya. Di pada foliasinya kemudian terjadi pengangkatan, kemudian baru terjadi breksiasi. Itu yang namanya rekonstruksi, struktural rekonstruksi itu seperti itu. Kita kita daerah kita ada berapa deformasi nih, gitu kan ya. Karena ada juga lipatannya khususnya yang terjadi di brittle deformasi kan ya. Tapi biasanya pada batuan sedimen memang. Kan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu kan ya. Karena batuannya sudah pengangkatan bisa juga mengalami perlipatan gitu kan ya di permukaan. Nah, itu yang akan kita coba analisis hubungan-hubungannya. Kalau ada hubungan dengan breksiasi lipatannya, oh berarti dia deformasinya bareng dengan sesar, dengan breksiasi. Tapi kalau tidak ada hubungan, oh berarti deformasinya di ductile deformasi gitu kan ya yang sudah kita bahas juga. Plastis berarti. Berarti sejarahnya adalah batuan metamorf mengalami foliasi, kemudian terlipatkan, mengalami pengangkatan, kemudian tersesatkan. Mungkin seperti itu. Atau foliasi, jadi deformasi plastis, kemudian deformasi brittle, langsung gitu kan ya, breksiasi, kemudian mengalami sekalian dengan lipatan. Nah itu yang dimaksud dengan rekonstruksi struktur. Gitu. Kan ya, salah satunya adalah untuk mengetahui ada berapa kali deformasi, sejarah deformasi di daerah kita. Kan ya. Caranya ya tadi, berarti kan kita harus tahu arah-arah apa namanya analisis dinamis. Kita harus tahu arah-arah dari prinsipal stress kita, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dari situ kita bisa tahu ada berapa kali deformasi di daerah penelitian yang kita lakukan, kan ya. Itu jadi, nah ini unsur-unsur struktur juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jangan lupa lagi gitu kan ya ada kalau berhubungan dengan lipatan berarti kan hubungannya adalah dengan bidang perlapisan pada batuan sedimen. Misalnya ini lipatan pada batuan sedimen. Kita ngomongin kebanyakan memang apa yang kita lakukan, baik itu biologi, geofisika, gitu kan ya, atau bahkan pertambangan itu pada kita akan menganalisis struktur sebenarnya khususnya untuk sumber daya itu adalah di lingkungan brittle biasanya memang kan ya. Kalau untuk urusan ductile biasanya itu benar-benar ya, sains murni lah kan ya. Memang agak sulit, lebih kompleks lah kalau ductile deformasi itu ya. Itu kan seperti itu. Tapi kalau hubungannya dengan sumber daya alam, eksplorasi gitu kan ya, ya pasti biasanya adalah sesuatu yang ada di daerah apa namanya di daerah Brittle di ya paling juga 5 km paling dalam gitu kan ya. Nah seperti itu gitu kan. Makanya ini kita tunjukkan beberapa unsur-unsur struktur yang memang akan terbentuk ketika di daerah apa di Brittle deformasi gitu kan ya. Kita bisa menemukan lipatan pada batuan sedimen, misalnya sayap lipatan yang steep gitu kan ya, artinya steeply artinya sangat terjal, hampir tegak gitu kan ya. Berarti ini kita akan lihat apakah dia bisa menentukan kan ya klasifikasi lipatan seperti yang dilakukan pada praktikum kemarin. Atau dia gentle gitu kan ya. Nah nanti kalau ini ada hubungan juga, kalau misalnya ternyata batuan yang sama, yang satu steep, yang satu gentle, oh berarti asimetri segala macam lah gitu kan ya. Kemudian kalau ini memang selam biasanya orang memasukkannya selam itu bisa ada orang sedimen memasukkannya dia sebagai struktur primer. Jadi memang terbentuk pada saat batuan terbentuk. Tapi kalau orang struktur ini termasuk kepada struktur apa namanya struktur sekunder, gitu kan ya. Tetap aja tidak mungkin ada lipatan, ada lapisan gitu kan ya terbentuk ada lipatan-lipatan walaupun hanya terjadi pada satu lapisan aja biasanya selam itu. Makanya disebutnya internal deformation, gitu kan ya. Oke, nanti mungkin akan dibahas lebih banyak di sedimen juga. Kemudian ya ini, kalau join kekar kita tahu berarti ini adalah tarikan. Ini pasti semua batuan kita tahu yang keluar ke permukaan pasti akan mengalami apa namanya pengkekaran, gitu kan ya. Ya karena sesuatu yang asalnya dipendam
di bawah permukaan sana, asalnya dikompres dari segala arah, muncul ke permukaan, terjadi releasing stress, ya yang akan terjadi adalah tensile fracture. Jadi yang kita sebut sebagai joint atau kekar, gitu kan ya. Nah, ini biasanya memang non tektonik, gitu kan ya. Itu kadang memang kita tidak menganalisa, tapi kita harus tahu, gitu kan ya. Ketika oh ini hanya joint, hanya kekar. Ada sebagian yang memang menganalisa untuk mengetahui arah sigma 3 minimal, gitu kan ya, di permukaan. Nah, seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan tektonik atau tidak, gitu kan ya. Kalau polanya tidak sistematis, oh berarti dia adalah non tektonik, gitu kan ya. Tetap aja harus kita ukur, gitu kan ya. Kemudian dan biasanya ya kotak-kotak inilah, berarti dia di karena kotak-kotak dia berarti ditarik dari segala arah, gitu kan ya. Kemudian nah kalau shear kita tahu dia harus conjugate. Ini masih mungkin karena kita tidak tahu arah pergerakannya, ya kita namakan dia sebagai shear fracture ini kan ya, ini berpasangan nih. Jadi kita tahu ini sigma satu, sebenarnya kita harusnya tahu ini mungkin arahnya ini ke sini, ini arahnya ke sini gitu. Ini berarti uh, mengiri, yang ini menganan gitu kan ya. Tapi kan masih kurang jelas. Nah, kemudian ya kita coba korek apakah ada silicon side di sini. Kalau ada silicon side, kita ukur silicon side-nya, kita tahu arah pergerakannya ya udah bukan lagi jadi conjugate shear. Jadinya adalah conjugate fault gitu kan ya. Karena kalau sudah ada jenisnya, kita tahu pergerakannya, ya namanya sesar gitu kan ya. Nah, kita tahu, kalian tahu bahwa conjugate shear, gitu kan ya, shear fracture itu compressive stress terbentuknya akibat competitive stress, sama dengan pembentukan dari sesar. Tapi kapan shear atau apa namanya shear fracture dia dinamakan sesar, ya ketika kita sudah tahu jenis pergerakannya, apakah dia naik, turun, mengiri atau menganannya, kan ya, seperti itu. Ini sesar kalau ini ya udah, ini kan sebenarnya hampir sama aja, ini juga membentuk sudut lancip. Ya, mungkin ada pasangannya yang tidak bergeraknya tidak terlalu dominasi dengan pergerakan yang ini. Mungkin ada di sini nih, hampir sejajar dengan perlapisan misalnya, ya, apa namanya pasangannya. Tapi yang dominan bergerak yang ke arah sini, kita sudah mengetahui nih apa namanya kalau kayak gini kan ya, jenis pergerakannya secara relatif kita tahu bahwa ini turun. Ini kita berarti ini kita punya footwall, kita punya hanging wall, kita punya bidang sesar atau bidang discontinue. Kita tahu bahwa lapisan ini itu sama dengan lapisan ini. Berarti kita sudah tahu arah pergerakannya. Maka sisir fracture tadi ya kita rubah namanya jadi sesar. Jadi sesar itu bukan fracture yang mengalami pergerakan, bukan. Tapi ya karena shear fracture pun mengalami pergerakan, namanya juga shear kan ya, berarti bergeser. Tapi kalau sudah diketahui arah pergerakannya, ya sudah shear fracture kita menjadi sesar namanya gitu kan ya. Jadi sesar adalah shear fracture yang sudah kita tahu arah pergerakannya sehingga kita bisa menentukan jenisnya, jenis pergerakannya. Atau ini sesar mengiri misalnya kan ya. Kalau mengiri memang apa dextral, sesar geser itu biasanya dilihat dari map view lah, dari peta atau dari permukaan. Gitu kan ya. Kalau ini kan dari penampang, kayaknya kelihatannya seperti itu. Gitu kan. Kemudian microfold, apakah ya tadi sama melipatan sebenarnya. Apakah biasanya yang ini yang penyerta dari suatu sesar atau microfold biasanya terbentuk pada ductile deformasi biasanya. Makanya bisa seperti foliasi yang terlipat-lipat, biasanya lipat-lipatannya kecil-kecil berupa microfold. Gitu kan ya. Kemudian kalau ini cleavage kan ya. Ya ini juga ductile. Gitu kan ya. Ini mungkin dua ini adalah produk dari plastis deformasi. Gitu kan ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini berarti kan ya, ini yang harus sangat kalian penting ketika kalian sudah tahu jenisnya, ya kalian harus tahu kenapa dinamakan shear fracture, kenapa dinamakan kekar, gitu kan ya. Nah, karena ya kita sudah tahu bahwa secara teknik, gitu kan, keteknikan engineering kita punya tiga jenis fracture sebenarnya ya. Yang pertama adalah tensile, gitu kan ya, ditarik, benar-benar emang ditarik. Makanya di sini di diagram Moore kalian harus mengerti lagi diagram Moore, mungkin nanti di ujian akhir akan keluar lagi gitu kan ya. Nah, berarti kan posisinya di sini ketika sigma 3 adalah negatif. Sigma satunya bisa positif, bisa negatif, atau jarang kalau sigma satunya positif gitu kan ya. Tapi biasanya di sigma satunya kita anggap nol misalnya seperti ini.
kan ya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai kalau ini kan kalau kalau untuk daerah apa namanya daerah tarikan kan di sini kan. Jadi kalau kalian ingat lagi berarti di sini saya coba bahas ini kan diagram Moore. Diagram Moore dari stres sebenarnya. Ketika ini adalah garis sumbu normal stress, yang ini sumbu dari shear stress. Belah kanan dari shear stress, itu kan ya, ya berarti atau normal stress yang ada di bagian kanan berarti ini adalah kompresif. Yang sebelah kiri, itu kan ya, ini adalah tensile, ditarik berarti. Kalau ini ditarik berarti ini ditekan. Makanya itu kok apa namanya ketika kita membahas tentang stres itu perjanjian kita. Jika dia positif, itu kan ya, norma stresnya berarti kompresif, ditekan dari segala arah. Baik itu sigma satunya, sigma 2 di tengah-tengahnya, atau sigma tiganya. Semua kompresif, semua ditarik, ditekan. Kalau ini, ya sigma tiganya kita tarik. Gitu kan ya. Nah, kemudian ya bagian kompresif, kita punya mode 2, ya shear fracture tadi. Lihat kan di sini, kalau apa uh, kalau kalian bahas di sini, gitu kan ya, kalau saya coba perbesar, kan gambarnya ini kan ya, ditarik ini, kalau saya coba perbesar, lihat, kita bahas ini, gitu kan ya. Nah, di sini kan bahwa nanti fracture-nya, kalian kan masih ingat kan ya, berarti kan fracture-nya akan, lihat, ini kan pasti bukaan akan searah dengan sigma 3. Kan berarti bukaan ini, panah ini adalah menunjukkan normal stres. Normal stres yang ditarik keluar berarti dia normal stresnya adalah negatif. Ya kan? Nah, di sini dilihat arah pergerakannya tegak lurus dengan bidangnya. Di sini tidak mengalami pergerakan, tidak mengalami maaf, tidak mengalami pergeseran. Yang terjadi adalah pergerakannya berupa membuka, kan ya. Dan hanya satu biasanya bidangnya. Lihat di sini kan ya, bidangnya hanya di titik ini saja. Kan ketika lingkaran more stress kita bersentuhan dengan, kalau ini kan Griffith ya. Kalau untuk yang ini kalian ingat-ingat lagi, ini berarti Griffith envelope. Itu kan ya, kalau untuk yang sini adalah kolom envelope. Itu kan yang nanti lebih dalam lagi kita semua sebagai Moses. Moses, Moses envelope akan kita bahas sedikit di sini. Pertama yang harus kalian ingat-ingat lagi, gitu kan ya, di ini berarti kita punya diferensial stres yang kecil, jadi untuk menarik itu tidak perlu diferensial stres yang besar. Kemudian lihat di sini min stresnya kan di sini nih kira-kira. Semakin ke kiri, min stress semakin ke kiri itu menunjukkan kedalaman karena min stress itu menunjukkan confining pressure atau tekanan. Tekanan confining pressure itu karena atau tekanan tertutup, confining kita tertahan itu biasanya hubungannya dengan kedalaman. Berarti semakin ke arah kiri dari diagram Moore kita berarti min stressnya semakin kiri berarti kondisinya adalah semakin ke dekat ke permukaan. Semakin ke arah kanan berarti semakin confining pressure-nya semakin besar, berarti bisa dikatakan semakin dalam terjadinya deformasinya, kan ya. Oke, sekarang kita kembali ke mode 1 ini. Ingat mode 1 tensile fracture, gitu kan ya. Jadi atau kita sebut sebagai join. Lihat di sini joinnya hanya lingkaran ini, itu kan hanya berpotongan di satu titik, itu kan dengan Griffith atau eksponensial dengan Griffith envelope ini. Ketika berpotongan di satu titik ini, kan ya, berarti kan cuma satu, berarti fracture-nya. Nah, bagaimana arahnya? Nah, kita bisa lihat. Ini kan sigma 1, ini sigma 3. Nah, berarti kan kita dua tetanya adalah kalau kita searah dengan jarum jam, kita atau berlawanan dengan jarum jam sama adalah kan dua tetanya berarti 180. Berarti dua teta sama dengan 180 berarti teta sama dengan 90. Nah, teta itu kan adalah sudut yang dibentuk antara sigma 1 dengan normal stress. Kan ya. Atau kalau di sini karena tidak ada sigma 1 misalnya 0, berarti apa namanya dengan sigma 3. Berarti kalau sigma 3 kita tahu di sini, fracture-nya ada di sini berarti satu arah karena dalam satu titik yang sama. Berarti apa namanya normal stress-nya
akan searah dengan sigma 3. Ya, kita kan lihat di sini benar kan terjadi gitu kan ya, diagram Moore memang sangat powerful. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita terjadi join gitu kan, tensile of fracture gitu kan ya, ya berarti normal stressnya ke sini, sigma 3-nya juga ke sini berarti. Karena dia searah dengan sigma 3 kan ya. Nah, seperti itu. Dan bidangnya di sini aja dia kan ya. Bidangnya akan apa namanya akan karena bukaannya atau normal stress. Biasanya kan normal stress akan tegak lurus dengan bidang. Kan ya normal stress kan gitu kan ya. Kalian masih ingat kan ya di stress ketika kita punya sigma 1 itu kepada suatu bidang maka akan ada resultan normal stress. Normal stressnya tegak lurus dengan apa namanya eh oke ya, balik lagi ke sini berarti normal stressnya terus ke sini dulu nih. Kita coba jadi kan kalau kita tahu kan ya gambaran dua dimensinya kan seperti ini nih. Kan ya. Jadi ketika kita punya bidang fracture berapapun arahnya, itu kan pasti dia akan tegak lurus ya, normal stressnya ini. Berarti pada kondisi seperti ini normal stress, shear stressnya akan nol. Normal stressnya maksimum. Itu kan ya. Kalau bidang fracture-nya adalah seperti ini, itu kan ya. Berarti ketika kita stresnya seperti ini, maka akan ada normal stress yang tegak lurus, ada shear stress di sini. Shear stress, yang ini normal stress. Itu kan ya. Nah, karena kondisi ini berarti ini kan hampir kondisinya seperti ini. Makanya berarti pada kondisi ini berarti normal stressnya adalah ini. Karena dia di sini dari diagram Moore, gitu kan ya, kalau dia harus disuruh bikin gambarnya, itu kan gambar diagram fisiknya ya seperti ini, 3 dimensinya. Atau 2 dimensinya, gambar ini kan sebenarnya 2 dimensinya adalah sinilah ya. Kan ya, dia apa namanya normal stressnya keluar kan ya searah dengan sigma 3. Ini normal stress juga adalah sigma 3 gitu kan ya. Nah, karena ini bidang kita selalu tegak lurus dengan normal stress. Makanya normal stress bidangnya adalah ini. Berarti di bidangnya vertikal. Nah, itu. Makanya cara menggambarkan kemarin kan di UTS dikeluarkan ada ya soal bagaimana kita dari diagram Moore bisa membuat apa namanya eh, gambar ini, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, nah berarti sekarang itu ke sigma 1. Berarti apa namanya begitu powerfulnya diagram Moore kita, gitu kan ya. Nah, kemudian ya kalau mode 2, lihat di sini. Kalau mode 2 itu kan yang ini nih. Ini mode 2. Nah, ini pasti akan karena pasti apa namanya kalau ini 1 berarti di sini kan ya. Nah, lihat kan ini sebenarnya kalau kalian masih ingat diagram Moore itu sebenarnya kan lingkaran penuh. Berarti kita akan punya satu pasang, satu di sini, satu lagi di bagian bawah. Ketika kita tahu yang positif, shear stressnya positif, berarti kan mengiri. Kalau yang menganan, shear stressnya adalah negatif. Nah, ini kondisinya adalah ya seperti ini. Kan ya, ini untuk mode 2 kita. Gitu kan ya. Ini pasti normal stressnya sini nih. Berarti kalau saya coba gambarkan, kan ya, ya berarti kan normal stressnya kan akan apa sigma satunya dari vertikal kan ya. Nah, berarti normal stressnya seperti ini. Ini kompresif kan, semua ke dalam. Shear stressnya adalah ini. Shear stressnya adalah seperti ini, gitu kan ya. Nah, kita kan tahu ini normal stress, ini sigma 1, nah ini theta kita yang kita sebut sebagai theta.
gitu kan ya, sudutnya. Nah, ini akan sama berarti kalau ini anggaplah ini min stressnya, maaf, min stressnya di sini berarti kan ini ke sini nih. Ini sigma satu kita. Nah, ini adalah nah begini, ini adalah 2 theta. Kan ya, 2 theta. Nah, berarti kalau maka ini theta ini sama dengan ini. Jadi kalau di sini misalnya adalah sama dengan 30 sudutnya misal berarti di sini 2 tetanya akan kalau di sini kebalikan ini 60 maaf ini 60 makanya berarti di sini 2 tetanya adalah 120 kan ya 120 derajat kalau kalian hitung kan ya. Eh, searah dengan jarum jam berarti kan ini juga sama. Ini kebalikannya sebenarnya harusnya ini posisi ini tuh kalau digambarkan di sini nih. Ya sama gini sebenarnya benar kan ya. Ini sigma satu normal stress. Maaf, balik balik bukan yang ini. Ya sekalian review lah di pertemuan apa namanya. Kalau praktikumnya akan prakteknya akan besok lah ya supaya kalian lebih pintar kan ya. Berarti bilangnya seperti ini sebenarnya kan ya. Bilangnya seperti ini karena ini normal stress. Ini normal stressnya, ini sigma satunya theta gitu kan ya, theta searah dengan jarum jam. Theta di sini kita sigma satu kan ya, ini sigma satu, nah, jadi ke sini, maaf, ini sigma satu, nah ini kan arah, maaf, berlawanan dengan arah jarum jam. Itu kan ya, kalau di situ tetanya adalah 30, tadi 60, berarti dua tetanya 180. Berarti posisi ini ya seperti ini. Kemudian shear stress-nya adalah positif, berarti dia akan mengiri, kan ya. Berarti dia akan mengiri. Nah, gitu, seperti itu. Berarti kondisi ini karena menganan berarti diagram Moore-nya akan di bawah. Makanya diagram Moore-nya mungkin kalau digambarkan ya di ini, kan ya, ini bulat, gitu kan ya, nah, gitu kan. Nah, makanya dia selalu berpasangan karena akan berpotongan di sini, akan berpotongan di sini. Nah, kondisi yang ini adalah yang bawah ini, kan ya. Nah, kondisi ini adalah yang ini. Nah, gitu. Karena di sini kan dia 60 derajatnya searah jarum jam, berarti dari sigma satu searah dengan jarum jam 2 theta. Kan ya. Gitu aja sebenarnya sederhana cara kita membuat hubungan antara diagram Moore dengan apa namanya eh, dengan diagram fisiknya kan ya. Tapi yang satu yang harus ingat ini berarti sigma satu, sigma 2 maupun sigma 3-nya adalah kompresif. Semuanya adalah ditekan. Mau sesar naik, sesar normal, ataupun sesar geser yang posisinya sama diagram Moore-nya seperti ini. Kan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Karena jadi jangan lupa lagi buka-buka lagi tentang stresnya. Nah, nanti ada hibrid kan ya. Ini memang jarang ditemukan. Hibrid biasanya sigma tiganya adalah apa namanya di sini nih yang sigma tiganya nih. Sigma tiganya negatif, yang ini yang tidak menyentuh itu sigma satunya adalah positif. Dia akan berpasangan juga di sini. Di sini kan ya, satu lagi mungkin di bawah. Nah, ini berarti dua tetanya sangat besar. Nah, makanya biasanya sudutnya pun akan sangat besar kan ya. Nah, di sini akan karena kalau ini sigma satunya positif, sigma tiganya negatif. Jadi selain dia bergeser, dia pun ditarik. Makanya itu makanya kita sebut sebagai hibrid. Kan ya. Nah, biasanya sudutnya akan lebih kalau di sini mungkin tadi 120, mungkin di sini akan terbentuk mungkin dari sigma satu ke sini lebih besar 150 misalnya. Dua tetanya berarti tetanya di 75 misalnya. Berarti kalau 75 dipnya akan lebih tegak. Makanya di sini digambarkan lebih tegak bandingkan shear. Ya lebih tegak biasanya lebih tadi. Makanya karena di sini posisinya pun di diagram Moore dia lebih dua tetanya lebih besar. Dua tetanya lebih besar berarti tetanya lebih besar gitu kan ya. Berarti sudut yang dibentuk antara normal stress dengan sigma satu lebih besar. Berarti nanti konsekuensinya dipnya akan semakin besar. Ini
minimal 3 fracture ini yang harus kalian tahu, itu mekanismenya. Itu kan ya, mekanismenya dapat kita. Ini apa gunanya? Sebenarnya nanti ini kalau untuk pertambangan, itu kan ya, ini akan misalnya untuk pembuatan terowongan, pembuatan open pit, itu kan ya, ini atau sipil misalnya dalam pembuatan batu apa jembatan, jalan, gitu kan ya. Sebenarnya akan kita mengetahui apa namanya kekuatan batuan kita. Karena kan envelope ini adalah menggambarkan kekuatan dari batuan. Itu kan ya. Karena strength dari batuan itu kan akan dikontrol pertama oleh kohesifnya, kemudian oleh sudut geser dalam. Sama kan sebenarnya dengan ketika kalian masih ingat misalnya longsoran. Longsoran juga kan faktor-faktor kekuatan dari material, kestabilan dari lereng gitu kan ya, segala macam dikontrol oleh kohesif kan ya. Kohesif juga dikontrol juga oleh sudut lereng atau di sini internal friction kalau di dalam batuan. Kalau antara apa namanya kalau di bidang gelincir pada lereng itu kan ya bidang lereng ya bidang lerengnya sebenarnya itu ya. Itu kalau kalian sama aja sebenarnya analoginya. Kalau kalian susah ya analoginya kan kalau saya punya seperti misalnya ini tanah kita, yang ini lereng kita gitu kan ya, ya ini. Nah ini kan sudut ini dibentuk yaitu pasti akan berdasarkan internal friction dari material kita gitu kan ya. Makanya di sini ada internal, makanya rumusnya kan itu kalian ingat-ingat lagi rumus dari diagram Moore atau Moore kolom lah, gitu kan ya. Jadi kalau sulit membayangkan ya bayangkan kalian punya bidang miring seperti ini, longsoran lah ya. Ini kan kapan ini longsor atau tidak longsor sangat dipengaruhi oleh bagaimana friction pada apa namanya pada bidang ini. Semakin besar frictionnya, itu kan ya, berarti akan semakin stabil, bukan ya. Atau misalnya tadi lerengnya semakin rendah, berarti akan lebih stabil dibandingkan dengan lereng seperti ini kalau misalnya memang sigma satunya dari atas. Ingat, ini untuk pengetahuan saja. Ini berarti kan tadi min stress semakin ke arah kanan, min stress itu kan yang titik-titik. Berarti kalau min stress semakin ke kanan, berarti lingkaran more-nya bukan semakin ke kanan. Nah, itu kan menunjukkan semakin dalam. Nah, semakin dalam biasanya yang terjadi adalah kompaktif. Itu kan berarti litostatik dari batuan yang akan mengontrol atau ya bahasa ininya adalah ya batuan yang berada di kedalaman kan ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan kan ya, berarti kondisi ini itu kan sebenarnya mungkin jauh di dalam sana kan ya. Jauh anggaplah ini permukaan kita, kita punya kondisi ini di sini misalnya ada sesar di titik ini gitu kan ya. Berarti kan yang akan berpengaruh adalah kedalaman ini. Makanya berarti biasanya memang sigma satunya akan selalu vertikal karena dikontrol oleh overburden ini, kedalaman eroge Z inilah. Jadi ini kan stresnya sama dengan rho G Z. Ya, Z kedalaman, G-nya adalah gaya gravitasi relatif batuan tersebut, rho-nya adalah densitas dari batuan. Nah, gitu. Makanya menghasilkan uh, jenis strukturnya seperti ini. Mirip dengan sirolit pada batuan gamping sebenarnya. Hanya berege-rege gini. Ingat sama aja kan ya kalau kita punya ini kalau diperbesar kan seperti stolit. Nah gini kan ya. Nah biasanya puncak-puncak ini menunjukkan arah dari sigma satu kan ya. Kalau kalian masih ingat ketika dianalisis struktur. Sama seperti itu. Itu berarti dia mencirikan kalau posisinya seperti ini, walaupun gesek, walaupun miring, tetap aja si apa zigzagnya adalah seperti ini. Jadi gini nih. Nah, gini. Nah, itu. Ya, jadi sigma satunya tetap adalah dari atas vertikal gitu kan ya. Nah, ini sangat tergantung dari ini berarti. Berat ini nih kalau kita titik di sini kan ya, kita punya titik di sini, posisi ini itu ya berarti akan sangat dipengaruhi oleh berat ini nih. Kan ya, makin dalam akan semakin ini. Makanya semakin makin dalam lagi lihat
sekarang apa namanya kedudukan dari bidang discontinue-nya, mungkin pergeseran, lihat titiknya akan ada di sini. Ini kan berarti menunjukkan stresnya itu kecil. Berarti kalau shear stresnya kecil, itu berarti pergeserannya sangat kecil. Kan kalian masih ingat kan ya di stres bahwa maksimal pergeseran itu ada di sudut 45. Berarti posisinya di sini kan ya. Atau kalau batuan ini di sini nih. Kan ya. Itu adalah posisi maksimal. Itu ketika sudutnya adalah 45 derajat. Tetanya 45 derajat atau dua tetanya adalah berarti 2 dikali 45 adalah 90 derajat. Di sini maksimum pergeseran. Nah, ini kan posisinya di sini lebih rendah dari ini. Kan ya? Maka lihat di gambaran di sini slit ini digambarkan lebih kecil dibandingkan ini. Kan ya, lihat ini gambar ini. Nah, ini nih. Nah, slitnya kan lebih kecil tuh. Kalimat dia menunjukkan bahwa shear stressnya memang kecil, lebih kecil, kemudian berarti pergeserannya semakin kecil. Ya, kan ini di sini, ini lebih kecil lagi tuh. Yang dominannya adalah normal stress di sini. Normal stressnya lebih besar, kan ya? Makanya dinamakan sebagai kompaktif. Kompaktif itu kan kompak, artinya ditekan dari vertikal biasanya. Makanya jadi biasanya seperti ini, makanya bentuknya masih ada, masih berpasangan sebenarnya. Makanya kalau kita lihat ya berpasangan, nah sudutnya akan tadi dipnya akan rendah kan, karena antar dua tetanya pun kecil di sini. Mungkin dua tetanya tidak lebih besar dari 2 tetanya tidak lebih besar dari 30 lah. Anggap 30 berarti kan tetanya 15. Berarti sudut yang dibentuk antara sigma 1, makanya untuk gambar ini, kalau saya terus ini, makanya oke, agak santai di sini ya. Kalau untuk soal teknis bisa nanti dibahas besok sama Pak Miki secara offline lah. Kan ya kalau teknisnya sih nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit. Kan berarti ini tadi berarti gambarannya akan karena norma stressnya besar, kemudian sudut yang dibentuk kan kecil ya. Di sini kan sudut yang dibentuk mungkin 30 mungkin 15 derajat. Kalau tetanya ini dua tetanya 30, tetanya mungkin 15 derajat. Kan ya. Makanya karena teta kita punya sigma 1 gini, mungkin tetanya anggaplah kalau di sini karena positif berlawanan arah jarum jam, berarti saya membuat tetanya adalah apa namanya cuma 15 derajat kalanya 15 derajat mungkin seperti ini ya berarti ini normal stresnya. Berarti ini teta kan ya. Ini adalah teta. Cuma 15 derajat. Maka ini tegak lurusnya bukan kecil di sini agak agak ya, nah maka biasanya kalau ini tegak lurus berarti kan nah dilandai. Berarti sudut yang dibentuk pun kurang lebih adalah di 15 derajat. Ya, ya. Makanya di sini landai nih. Slipnya kecil karena shear stressnya kecil, kemudian sudutnya lebih landai karena dua tetanya kecil. Berarti kan normal stressnya ini nih. Normal stressnya hampir tegak lurus nih, hampir lagi besar. Ketika kita punya ini, berarti ini akan kecil nih. Ini berarti karena dia menganan, berarti posisi shear stress kita di bawah sebenarnya. Karena seperti tadi gambarannya adalah seperti ini ya, gambarannya. Tapi masih berpasangan sebenarnya, conjugate lah, conjugate shear. Ya. Nah, yang terakhir adalah kondisi ini nih yang udah lebih dalam lagi, gitu kan ya. Ya stres sudah tidak terlalu besar lagi ya kita sebut sebagai ini. Ini kebalikan dari sini. Ini normal stresnya searah dengan sigma 1. Berarti normal ini sigma 1 kita kan ya. Nah, ini normal stres juga kan. Normal stres juga kan di sini. Normal stres. Ini tegak searah dengan sigma 1 pas bener kan ya. Searah dengan sigma 1 dia berimpit sigma 1 berimpit dengan normal stresnya. Itu kan shear stressnya 0. Kan ya, karena di garis normal stress berarti shear stress kita 0. Stress 0, posisinya kan seperti ini tuh. Berarti ini kan ya, pas berarti kan itu jadinya. Jadi begitu powerfulnya diagram Moore sehingga kita bisa membuat
apa namanya pemodelan numerik dengan hanya untuk kekuatan batuan dengan menggunakan diagram Moore. Itu kurang lebih. Jadi di sini aja kita sudah membahas hampir 1 jam. Nggak masalah, kan ya? Sisanya bisa diteruskan besok oleh Pak Diki. Jadi jangan lupa lagi itu ya. Ini mekanisme fracture gitu kan. Jadi dari sini pun kita tahu sifat-sifatnya. Ini ngebuka, ini akan bergeser, kan ya. Yang ini hibrid, mode 3. Berarti kalau mode 3 itu karena ini dua ini ada sangat di kedalaman, tidak dikenal oleh orang-orang teknis. Mode 1, mode 2, mode 3 itu sebenarnya penamaan jenis fracture itu kan ya, khususnya brittle, itu kan ya brittle rekahan di daerah apa namanya biasanya ya permukaan, dekat permukaan yang hubungannya dengan keteknikan. Makanya ya cuma yang mereka hanya mengenal mode 1 yang tensile, mode 2 yang shear atau sesar gitu kan ya. Ini udah kalau udah diketahui sini udah bukan shear fracture lagi, sesar ini kan ya. Sifatnya shearing, bergeser. Bukan patah ya ingat, makanya bukan patahan ini, fault ini. Fault bahasa Indonesianya ya sesar, bukan patahan. Karena ketika kita ngomong sesar atau fault, ini mekanismenya bergeser dia. Bukan kan kalau patah tuh kebayangannya ini misah nih. Nah, ya, ini pun bukan patahan, tidak patah karena di sini kan nyambung sebenarnya. Seperti kalian gambarkan kan kalau tensile fracture itu tidak pernah panjang-panjang, makanya pendek-pendek. Makanya tetap aja tidak patah batuan kita. Bumi kita tidak bolong. Kalau patah kan bolong. Bayangnya kalau patah itu kan terpisah. Makanya ini kan tidak terpisah, hanya bergeser. Makanya jangan disebut sebagai patahan. Makanya ya mungkin penggunaan arti patahan di bahasa Indonesia itu kan sebenarnya patah memisah lah ya. Jika yang ada adalah siring sebenarnya. Kan ya. Oke. Nah itu berarti itu mode 2. Kalian tahu sekarang oh ini kenapa ini berarti ini. Makanya rumusnya SIR. Makanya yang dicarinya di envelope ini adalah critical critical stress-nya adalah critical shear stress. Kan ya. Critical shear stress sama dengan itu kan ya eh, cohesive stress di sini atau apa stress O gitu kan stress O di sini atau cohesive kemudian ditambah dengan normal stress dikali tangan dari internal friction. Jadi yang dicarinya adalah critical shear stress karena dia adalah bergeser. Biasanya berpasangan seperti ini karena diagram Moore-nya. Kan ya, kalau yang komplitnya dia akan ini. Cara buatnya ya sudah saya tadi uh, buka lagi supaya ngerti di ketika kita membahas dengan stress. Bagaimana dari kita mengkonversikan bentukan dari fracture-fracture ini ke dalam diagram Moore atau diagram Moore ke dalam uh, diagram atau diagram grafik atau kondisi keadaan sebenarnya di alam. Berarti sebenarnya yang intinya ya ini kita di mana posisi sigma 1, 2 theta ini ya tadi adalah sebenarnya sudut setengahnya jadi 2 theta berarti theta ini adalah sudut yang dibentuk antara sigma 1 dengan normal stress ingat bukan dengan bidangnya tapi dengan normal stress. Normal stress suatu bidang itu biasanya akan bukan biasanya selalu tegak lurus terhadap bidang. Itu makanya jadi makanya kita bikin dulu sigma satunya bentukannya seperti ini sigma satu berapa sudutnya tetanya nah itu adalah baru normal stress nah, normal stress akan tegak lurus dengan bidangnya nah baru ini bidang ini yang ada di alam kita gitu ya jangan lupa lagi jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti tadi kita kan ya confining pressure yang ini disebut sebagai differential stress berarti kan semakin besar differential stress berarti kan semakin besar diapautic stress kalau diapautic stress itu kan sebenarnya adalah jari-jari berarti kan semakin besar jari-jari akan semakin besar stres akan cenderung membuat batuan mengalami deformasi itu kan perubahan bentuk atau distorsi lah berarti kalau min stres hubungannya dengan confining pressure ya berarti hubungannya adalah dengan kedalaman semakin jauh semakin ke arah kanan berarti dia semakin dalam kan ya seperti itu berarti kan ini stresnya lebih banyak dipengaruhi oleh ini nih kita sebut sebagai lithostatic stress
OGZ tadi. Kan ya, kayak itu. Nah, ini kan ya yang akan kita bahas tadi. Kalau tensile udah nggak perlu dibahas lagi, gitu kan ya, dia adalah kekar. Nah, ini yang akan kita bahas adalah compressive stress ini. Dan deformasi brittle, compressive pressure. Fracture ini gambarannya. Itu kan yang pasti yang selalu muncul adalah shear fracture ini. Dan yang bergeser. Nah, ini akan tergantung pada batuan. Kalau batuannya agak lunak, maka akan muncul yang kita sebut sebagai extension fracture. Ini secara pembentukan hampir sama dengan tensile, tapi ini terbentuknya di kondisi pressure, di kondisi kompresif. Berarti yang terjadi adalah pengurangan sigma 3 saja relatif terhadap sigma 1. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita punya yang namanya efek dari Poisson ratio. Kalian buka lagi reologi. Di sini lihat, ketika ini ditekan secara vertikal, secara longitudinal, maka akan terjadi perubahan secara lateral atau horizontal. Nah, itulah yang disebut sebagai Poisson ratio. Jadi perubahan secara lateral dibandingkan dengan perubahan secara vertikal. Semakin besar Poisson ratio, berarti akan semakin lunak batuan kita, kan ya. Jadi kalau anggaplah ini, kalau batu akan seperti ini. Kalau anggap kalau kalian tahu yang namanya dodol kan ya, dodol. Gitu kan ya, dodol itu kan kalau dodol pasti akan lebih banyak ke sininya. Apa namanya apa lateralnya akan semakin banyak. Dodol kan pasti lebih lunak, itu kan lebih plastis lah dibandingkan dengan batuan. Nah pasti ketika ditekan tidak akan seperti ini, itu kan ya. Maka yang terjadi adalah semakin besar ke arah lateralnya. Berarti kan Poisson ratio itu adalah perubahan perbandingan antara perubahan lateral dibanding vertikal. Berarti semakin besar Poisson ratio batuan akan semakin plastis. Itu kan ya, semakin weak, semakin non-stiff lah gitu kan ya. Tapi kalau semakin kecil, kayak batuan beku gitu kan ya, mungkin lateralnya tidak besar. Nah, apa efeknya ketika terjadi Poisson ratio ini di ke arah terjadi? Pasti arahnya pun akan ke arah sigma yang paling kecil. Kayaknya perubahan lateral itu biasanya akan lebih banyak atau S1 lah kan ya kalau di apa di elips keterakan elips strength ya S1 sebenarnya. S1-nya pasti kalau pure shear dia akan ke arah sigma 3, ke arah sigma yang paling rendah. Makanya jangan lupa lagi. Nah, biasanya akan menghasilkan karena ini ditekan ini akan terjadi perubahan secara lateral membuat sigma 3-nya mengecil dalam tanda kutip gitu kan ya, mengecil relatif lah. Yang asalnya mungkin ketika stabil itu sigma 1 perbedaannya hanya 10, tapi ketika tidak stabil sigma 1 lebih besar. Nah, sigma 3 walaupun angkanya tetap tapi akan apa namanya akan mengecil gitu kan ya. Perbedaannya dengan sigma 1. Diferensial stresnya semakin besar, lingkarannya kan semakin besar. Ya kayak gini lah, gitu kan ya. Ini kondisinya kan kecil nih di sini. Ini mungkin diferensialnya seperti ini. Tapi ketika ini saya perbesar, misalnya posisi ini tetap di sini, tapi ininya saya perbesar. Gitu. Atau saya gambarkan diagram Moore-nya. Maaf. Ini hanya contoh saja. Kita gambarkan diagram Moore-nya. Misalnya, ini berarti kan kondisi stabil. Saya punya ini diagram Moore ini. Kan ya, kondisi stabil di sini. Caranya di sini. Gitu kan ya. Tapi ketika kondisi ini mungkin lingkarannya jadi seperti ini. Dia menyentuh. Nah, berarti kan ini sigma satunya saya perbesar. Kondisi besaran sigma 3 kan tetap sebenarnya. Tapi karena diferensial stresnya semakin membesar, berarti kan kondisi ini menjadi menjadi relatif lebih kecil dibandingkan kondisi yang ini kan ya. Maaf, terlalu besar saya bikin lingkaran. Ya, kalau saya lihat, ya ini kan kondisinya tetap di sini besarannya. Tapi sekarang asalnya sigma satunya di sini, sekarang di sini. Berarti kan diferensial stresnya semakin besar. Berarti kondisi ini akan relatif lebih kecil sekarang. Jauh relatif lebih kecil dibandingkan sigma satu yang kondisi sekarang. Ini sigma satu, ini sigma satu aksen misalnya.
Nah, makanya ketika itu sigma tiganya mungkin tetap ya kayak misalnya kalian mendorong, asalnya mendorong sesuatu gitu kan ya, sebagai sigma tiga gitu kan ya, kalian tetap nih. Tapi ketika vertikalnya diperbesar beratnya, kalian tetap sebenarnya ngedorongnya dengan tenaga yang sama. Bayangkan gitu ya. Tapi karena yang mendorongnya dari atas gitu kan ya lebih besar, lebih ditambah lagi bebannya gitu kan ya, maka kalian akan mundur secara apa namanya, secara eh, otomatis kalian akan mundur gitu kan ya. Yang seperti ini aja. Kalian tekan ke sigma 3 di sini. Itu kayaknya kondisinya stabil, tapi ketika penekanannya lebih besar ya kalian mau nggak mau akan mundur ke arah sini. Itu kan ya, mundur. Berarti kan relatif mengecil si sigma 3. Nah, tapi kondisinya bisa relatif, bisa memang ditarik ke arah sini, ke arah sigma 3 gitu kan. Tapi ditarik kalau masih dalam kompresif berarti mundur, sebenarnya nekan tapi ya mundur lah gitu kan ya, masih tetap tapi mundur. Makanya ketika kalian nekan mundur ya akan terjadi yang bukaan ini nih. Gitu kan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai fan. Biasanya kalau bukaan di bawah permukaan, apalagi hubungannya dengan batuan-batuan sedimen gitu kan ya, atau mungkin di dekat-dekat permukaan, itu biasanya akan banyak mengandung fluida batuan kita gitu kan ya. Nah makanya ketika ini ngebuka kan ya, hampir jarang sebenarnya fisur-fisur ini. Biasanya kalau dia ngebuka, nah tekanan di dalam ini pasti akan lebih kecil dibandingkan tekanan sekitarnya. Kita tahu fluida itu akan mengalir dari kondisi tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi fluida-fluida yang ada di batuan ini, yang asalnya ada di sini, semua ketarik ke sini. Ketarik ke sini, ketarik ke sini, yang asalnya ada di porositas-porositas ini, semua fluidanya masuk ke sini. Kemudian membeku lah, jadilah vein dia. Atau gas fracture lah. Nah biasanya lihat, beda dengan tadi kekar, kalau kekar kan bisa kemana aja arahnya. Tapi kalau misalnya apa namanya, extension fracture, kan ya, ya dia akan membentuk pola. Makanya polanya ya pasti tadi bukaannya akan searah dengan sigma 3 juga sama. Gitu kan ya. Tapi di sini kita ada sigma satunya karena tadi kalau join ini pasti yang sesuatu yang ada ditarik hanya terjadi di permukaan. Makanya ini kondisi kan tadi ke sebelah kiri lebih ke dekat ke permukaan, apalagi tadi. Jadi join kekar gitu kan hanya terjadi di permukaan. Ya kebayanglah kalian ya hanya kondisi seperti ini yang bisa membuka tadi. Makanya kalau kekar, makanya dia biasanya kekar itu ya tadi bentuknya tidak apa akan searah dengan bagaimana dia bukaan. Ya kalaupun terjadi ada sistematis ya biasanya dia kotak-kotak karena di apa namanya kalau ditekan dari secara horizontal gitu kan ya, dua arah berarti kan kotak-kotak, kemudian juga ditarik dari arah dari atas maka akan terjadi sitting joint namanya kan ya, joint yang berlembar seperti halnya jadi pada batu, kalau kalian ke lapangan mungkin kalian akan lihat banyak batuan beku yang seperti berlapis, itu sebenarnya adalah sitting joint. Makanya ketika asalnya ditekan dari atas, tekanan dari atas hilang atau berkurang maka akan terjadi releasing stress. Nah, pada saat itu akan terjadi seperti tarikan ke atas gitu kan ya, maka akan terjadi sitting-sitting joint. Itu kan. Itu biasanya terjadi di permukaan ketika batuan, makanya tadi saya sebut batuan kalau sudah muncul ke permukaan pasti yang terjadi adalah joint, kekar. Nah, kalau ini shear fracture pasti akan terjadi di bawah permukaan. Bawah permukaan udah pasti kompresif. Kalau kalian tidak percaya ya kalian coba mengubur diri kalian sendiri seperti yang saya sebutkan. Pasti kalian akan terjadi tekanan. Tekanan tinggi, suhu tinggi gitu kan ya. Kemudian kalian pasti akan merasa ditekan dari segala arah. Tidak ada ketika kalian dikubur, kalian ada yang seperti ada gaya yang menarik. Gak pernah ada. Kan ya, pasti selalu merasa ditekan. Makanya dia kompresif stress pasti. Kan ya. Polanya akan seperti ini. Ini kalau pada batuan gamping tadi, seperti stoli tadi, proses pembentukannya hampir sama dengan ini sebenarnya. Akibat dari kompaktif ini. Karena ditekan, ya tadinya kalau batuan gamping seperti ini. Gitu kan ya. Sama dengan compactive failure sebenarnya. Tapi kalau misalnya pada batuan sedimen, pasti yang terjadi adalah lipatan-lipatan. Lipatan ya berarti akan ada lipatan sumbu lipatan lah gitu kan ya. Nah di situ makanya nanti nah kemudian itu
Nah, yang terpenting di analisis struktur kita ini sekarang gitu kan ya, nanti akan kita lihat lah, adalah arah-arah ini. Makanya nanti akan kita lihat di kinematika ya. Ini arah sigma satu pasti akan berposisi pada perpotongan semua struktur yang berkembang, itu kan ya. Sigma satunya, sigma dua ya maaf. Sigma satu sudut lancip dari shear fracture, atau sigma tiganya akan ada tumpul pada shear fracture atau searah dengan bukaan dari gas fracture, gitu kan ya. Sigma satu uh, akan searah dengan sudut lancip dari apa namanya, puncak-puncak dari spheroid, atau akan tegak lurus dengan bidang sumbu lipatan. Nah, seperti itu arah-arah, karena ini akan kita cari nantinya analisisnya. Selain kita nanti mungkin akan menganalisis jenis sesarnya dari unsur penyerta kita. Itu ya, dan ini sifatnya. Ini akan kita ini, karena kekar tadi, kenapa kekar nggak dianalisis? Karena tadi non tektonik biasanya kalau kekar. Selama batuan muncul ke permukaan, pasti akan ada kekar. Non tektonik, makanya nggak pernah dihitung biasanya gitu kan ya. Kecuali ya ini yang fisur-fisur ini kalau dekat-dekat permukaan gitu kan ya, ya mungkin. Nah, makanya tadi tetap diukur, tapi apa kalau misalnya pola-pola dari kekarnya ini berhubungan dengan ini, arahnya seperti ini, berarti arahnya hampir searah dengan gas fracture, si kekar-kekar kita berarti mungkin itu satu deformasi gitu kan ya. Dia dinamakan sebagai ini sebagai apa, fissure gitu kan ya. Ini kalau join ya tadi sebenarnya dipertanyakan bukan join sebenarnya. Karena join itu khusus untuk mode satu. Makanya ini agak agak salah juga si Fosen gitu kan ya di sini. Karena harusnya bukan join. Join itu kalau kita ini pada definisi gitu kan ya, bersikukuh terhadap definisi, ya dia harusnya tadi mode satu tadi. Dia benar-benar ditarik, kemudian tarikan biasanya ada di bawah, di atas permukaan. Nah, ini salah satu contoh yang paling bagusnya lah dari shear fracture gitu kan. Berarti kita tahu ini pasti sesar normal karena sigma satunya dari atas, sigma tiganya yang ini, sigma duanya masuk ke dalam gitu kan ya. Nah, ini dari sini kenapa kita bisa tahu sesar normal, karena kita sudah tahu ini kan shear fracture, tapi kan kita tahu nih pergerakannya. Ini pasti mengana turun ke sini, yang ini turun ke sini. Nah, ketika kita sudah tahu jenis pergerakannya, kan ya, kelihatan. Nah, kita kan pergerakannya ke sini, nah, berarti kita udah tahu bahwa ini adalah sesar normal. Dua-duanya adalah berarti conjugate normal fault namanya jadinya. Karena kita tahu lapisan ini itu sama dengan lapisan ini, gitu kan ya. Lapisan yang tebal ini pasirnya sama dengan pasir ini, lempung ini atau lanau ini sama dengan lanau yang ini. Ini pasir ini ada di bawah lagi nggak kelihatan, gitu kan ya. Nah, seperti ini berarti shear fracture kan secara geometri, secara pembentukan, nah, tapi karena sudah tahu jenis pergerakannya, sesar jadinya. Berarti sesar dengan shear fracture sama sebenarnya. Secara geometri, secara pembentukan. Yang membedakannya ya tadi saja. Kalau sesar biasanya ya udah ketahuan karena pergerakannya. Makanya hampir jarang sih sebenarnya kita menamakan shear fracture. Gitu. Langsung sesar biasanya. Karena di shear fracture itu kalau kita korek-korek, itu pasti akan meninggalkan jejak-jejak yang kita sebut sebagai slicken side. Garis-garis. Dari garis-garis kita ketahuan arah pergerakannya. Udah pasti. Jadi sesar. Makanya orang teknik hanya mengenal dua. Kekar mode satu dengan sesar mode 2. Makanya hibrid untuk biologi juga sebenarnya. Adalah memang mungkin hibrid sekalian ini. Makanya jadi mode satu kekar, mode 2 sesar. Itu orang teknik akan seperti itu. Karena ya biasanya yang namanya juga bergeser ya pasti akan ada ketahuan lah kalau kita teliti bagaimana arah pergerakannya. Ini jangan lupa lagi, berarti ini yang paling penting dari observasi kita adalah bagaimana cara kalian mengukur dengan menggunakan kompas. Dan ya berarti kalian harus tahu definisi strike itu apa, kemudian apa itu dip. Jangan lupa lagi, makanya strike garis yang dibentuk oleh suatu bidang dengan bidang horizontal. Berarti garis perpotongan yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan suatu bidang miring. Nah, kenapa harus bidang miring? Karena kalau bidangnya horizontal,
ya sampai kapanpun kalian tidak akan berpotongan dengan bidang horizontal imajiner ini. Berarti tidak akan punya strike. Jadi kalau bidang horizontal pasti tidak ada strike. Kan ya. Kemudian apa itu dip? Dip adalah sudut terbesar yang dibentuk oleh uh, bidang miring tadi dengan bidang horizontal. Harus terbesar. Nah, yang terbesar itu biasanya arahnya harus tegak lurus dengan strike. Kita bisa punya nih bidang ke sini nih kan ya. Kita punya sudutnya juga, tapi sudutnya kan tidak tegak lurus, pasti lebih kecil dari dip. Makanya jadi kalau sudutnya tidak tegak lurus dengan sudut yang dibentuk dengan garis yang tidak tegak lurus strike, ya kita sebut sebagai dip semu, gitu kan ya. Jadi mungkin itu akan kalian bahas lagi ketika nanti kalian belajar tentang penampang ya. Penampang akan ada bagaimana aplikasi dari dip semu, kan ya. Oke, nah ini tadi ada deep asli atau deep true deep dengan apa tadi true deep dengan apparent deep ya. Oke, nah ini karena kemarin kalian sudah belajar teknisnya tentang bagaimana membuat dia apa namanya kontur, kemudian bagaimana kan kebayang nih kalau kalian misalnya ini ada karena analisis struktur yang kita ukur kan kemarin data lipatan aja hampir ratusan gitu kan ya. Kalau diukur semua bidang-bidang ini gitu kan ya kebayang akan pusing. Makanya kita kutubkan kan ya. Kita harus dikutubkan dengan eh, setelah kita kutubkan gitu kan ya. Nah, akhirnya dari kutub kita akan mendapatkan apa namanya diagram kontur. Karena ya ini diagram apa salah satu contoh lagi dari Roset. Kemudian apa namanya, nah dari diagram kontur kita biasanya akan menggunakan ini kan ya bidang-bidang. Ini juga jangan lupa lagi, ini kalian buka-buka lagi tentang midnet, bagaimana kita bisa konsep dari pembuatan bidang gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ingat setiap bidang pasti akan mempunyai garis yang tegak lurus bidang tersebut. Itulah yang kita sebut sebagai pol atau kutub kan ya. Nah, kutub-kutub ini sebenarnya ini maka karena tegak lurus pasti ini adalah 90 derajat. Nah, ini yang kalau titik-titik ini kan lebih sederhana kita ngeceknya kan ya. Kita tunggu sebentar. Karena saya akan ngajar lah. Bentar. Tapi saya telepon deh. Oke, gitu ya. Jadi, nah nanti akan kalian ini udah diajarin kemarin sama Pak Miki, gitu kan ya, teknisnya. Nah, kalian coba nanti tugas-tugas yang sudah kalian lakukan dengan manual, kalian download ini. Banyak ini kalau nggak salah nantilah apa namanya slide ini saya coba. Kalau nggak salah di analisis struktur kemarin juga sudah ada ini. Jadi kalian coba download ini, kalian buka masuk ke sini, kalian download ini nih, Teronet ini. Kemudian kalian gunakan gampang sebenarnya. Di sini hanya ada strike div, yaitu yang kalian masukkan. Nah, nanti kalian bisa bikin bidang-bidangnya, kan ya. Jadi kalian bandingkan antara manual yang kalian lakukan dengan apa namanya dengan manual yang kalian lakukan dengan kalian coba dengan Seronet. Ini untuk mempermudah sebenarnya. Makanya mungkin untuk besok, kalau kalian mungkin dijadwalkan besok praktikum di jadwal hari Kamis, kalian kalau yang punya laptop, bawa laptop. Ya, kalian bawa laptop, kalian instalkan Stereonet ini, yang gratisnya yang mana, yang kalau nggak salah ini 11 gratis, free gitu kan ya. Kalian coba ulik-ulik ini. Atau enggak nanti di rumah, nanti sekarang di download, nanti di rumah coba-coba ini gitu kan ya nanti mungkin ini akan dipraktikumkan salah satunya nanti kalian akan bandingkan apa yang kalian lakukan manual kemarin dengan menggunakan ini capek kan ya. Nah, dengan kalian langsung aja kali ini hanya kalian dengan ini kalian tahu konsepnya lah jadi konsep dari ketika kalian tahu konsepnya kalian tidak akan bingung ketika kalian menggunakan ini ya kayak seperti itu nah ini nah sekarang kita masuk ke analisis struktur gitu kan ya. Nah, tadi berarti kan yang kita lakukan adalah sebenarnya yang ini. Makanya jadi ini ada salah satu contoh soal juga nanti ada di modul, kan ya, di modul praktikum. Jadi
biasanya ya, datanya bukan biasanya. Contohnya di sini pada suatu zona sesar, makanya kita akan tahu bereaksiasi, tapi bidangnya mungkin tidak terlihat. Jadi mungkin hanya kita ke lapangan di permukaan saja, itu kayaknya kita tidak sampai menemukan bidang sesarnya karena berupa zona hancuran gitu kan ya di medzone, maka kita ukur bereaksiasi ini, gitu kan ya. Jadi ini apresiasi tadi akan kita gunakan metodenya adalah dengan diagram Rosette. Sudah diajarin kemarin. Nah, kemudian misalnya nanti di sini data-data kecilnya unsur penyertanya adalah microvolt dengan gas fracture. Banyak data microvolt. Berarti kalau microvolt kalian perlakukan seperti kalian kemarin melakukan analisis lipatan. Jadi bidang-bidang sayapnya kalian ukur sedemikian rupa sehingga akan muncul dua pool ini. Itu kan ya. Misalnya ini nih, maaf, microvolt ini. Itu kan jadi dari microvolt, dari lipatan kan ada sayap-sayap lipatannya. Nah, dari sayap-sayap lipatan kalau kalian ukur akan seperti ini kan ya kutubnya. Nah, dari sini kalian perlakukan seperti kemarin kalian analisis lipatan. Jadi ini disebidangkan, ini disebidangkan dapat beta. Nah, beta itu adalah garis sumbu, kemudian ini dibagi dua. Ini ada titik ini pembagian yang kita sebut sebagai apa namanya garis, maaf, garis bagi. Nah, kemudian kalian sebidangkan garis bagi kalian dengan garis sumbu kalian, itu kan ya membentuklah yang kita sebut sebagai bidang sumbu. Itu kan ya. Nah, ini data pertama, biasanya pertama berarti bereaksiasi. Untuk analisis sesar itu dari bereaksiasi, tadi kan bereaksiasi biasanya akan mencerminkan strike dari suatu sesar. Itu kan ya, kalau kalian bergeser, sesar itu bergeser, gitu kan ya, seperti ini. Saya punya sesar seperti ini, gitu kan ya. Nah, ini bergeser, nah biasanya di sini akan membentuk bereaksiasi. Bereaksiasi ini. Itu kan ya. Nah, ini bereaksiasi itu berarti akan mencerminkan strike dari sesar. Makanya bereaksiasi akan strike dari sesar. Kemudian nanti, nah bagaimana bidangnya? Nah, nanti akan kita lihat. Kita berarti sudah punya bidang sumbu lipatan. Kemudian ini satu lagi data adalah berupa gas fracture. Sama kan ya, gas fracture juga berupa bidang-bidang tadi. Kalian pasti konversikan ke dalam kutub. Nah, di kutub kalian gunakan diagram kontur gitu kan ya, dengan cashback-nya, dengan bikin diagram kontur, kemarin sudah diajarin. Nah, dapatlah bidangnya. Nah, dari pool ini kan kalian, ini kan pool. Berarti dia kutub dari suatu bidang. Nah, ini kan semakin tinggi puncaknya berarti disitulah apa namanya rata-rata atau kecenderungan dari bidang gas spectrum tersebut. Kemudian kalian kembalikan jadi bidang. Berarti kalian sudah punya data apa bereaksiasi, kemudian bidang dari bidang sumbu, kemudian bidang dari gas fracture. Makanya dengan analisa yang kalian lakukan kemarin. Berarti kan, nah nanti akan kita lihat. Ya, inilah analisisnya. Berarti kan kinematikanya tetap semakin ini kan ya. Jangan lupa lagi. Nah, berarti kita kinematikanya jangan yang tadi itu kan ya. Pertama adalah kalian katanya kan ini diganti nih. Jadi steroidnya diganti bidang sumbu. Berarti kalian cuma punya sekarang punya bidang sumbu, kalian punya gas fracture, ya kan? Nah, ingat di sini lihat gambaran ini dua ini sama sebenarnya. Perpotongan semua bidangnya pasti sigma 2. Ya kan ya? Itu yang harus kalian catat. Yang kemudian berarti semua bidang akan melewati sigma 2. Ya kan ya? Semua bidang pasti yang satu kali deformasi nih. Semua bidang pasti akan melalui sigma 2. Berarti yang pertama kalian lakukan adalah mencari sigma 2. Ya kan? Dari mana? Dari perpotongan semua bidang. Nah, makanya kalian lakukan. Itu kan ya? Berarti yang kalian lakukan ini adalah strike sesar. Nanti akan kita lihat lagi lah ya. Nah, berarti tapi yang perlu kalian tahu adalah itu. Jadi ini analisis yang akan kalian lakukan itu kan ya di modul praktikum hari ini. Kan ya. Berarti tadi apa namanya semua bidang itu akan bertemu pada sigma 2. Ini berarti ini kan ya lihat sigma 2-nya kan tetap ke sini di mana-mana pasti sigma 2-nya ke arah sini kan. Lihat, ini shear fracture dengan shear fracture bertemu di sigma 2. Shear fracture atau sesar ya, sesar dengan apa? Sesar ini kan nih.
Sesar dengan gas fracture berarti kan sigma 2 juga. Sesar dengan bidang sumbu juga adalah sigma 2. Kemudian bidang sumbu dengan sumbu lipatan juga adalah sigma 2. Berarti perpotongan semua bidang adalah sigma 2. Ya kan? Nah, ingat sigma 2 itu adalah nanti itu. Nanti akan kita lihat sigma 1 berarti sigma 1 pasti akan selalu tegak lurus. Jadi sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu kan saling tegak lurus. Berarti kalau ini kita anggap sebagai garis, nah berarti kan sigma 2 adalah garis, berarti garis ini, itu kan ya kan tadi ingat di konsep dari stereonet, dari SmithNet, dari pole atau dari kutub, bahwa garis itu pasti akan mempunyai bidang yang tegak lurus terhadap dia. Atau bidang itu kan pasti punya garis yang tegak lurus terhadap dia. Gitu kan ya. Yang itulah yang kita sebut sebagai pole. Nah, kalau kita kembalikan berarti kalau kita punya pole ya, berupa sigma 2 berarti kita akan punya bidang sigma 1, sigma 3. Nah, kalau ini kita punya garis sigma 1, ini garis sigma 3, maaf. Ini kalau kita sebidangkan, nih kalian bayangkan berarti kita akan punya bidang ini. Nah, kita akan punya bidang ini. Kan ya? Nah, berarti kalian akan punya bidang ini nih. Bayangkan ini, bayangkan lagi. Ini kan ya bidangnya ini nih. Searah dengan permukaan dari gambar ini. Ini kan berarti bidang ini adalah bidang yang memuat sigma 1 dan sigma 3. Makanya kita sebut sebagai namanya bidangnya adalah bidang sigma 1, sigma 3. Itu ya. Nah, itu adalah sigma 1, sigma 3. Berarti karena tadi saling tegak lurus. Itu yang kalian ingat. Gitu kan ya. Berarti nanti akan ada dari bidang ini, dari sigma 2 ini, kita akan punya bidang sigma 1, sigma 3. Terus kita lihat, ini kan sigma 2, sigma 3 nih kita lihat. Ini kan kalau kita berpotongan dengan bidang sesar, ini kan bidang sesar. Berarti kan kembali lagi tadi ke sigma 2, kan ya. Oke, kita sekalian aja di sini, lihat. Kita punya baru sesar, baru strike. Kita punya bidang lipatan, sumbu lipatan, kita punya gas fracture. Tadi ingat gas fracture dengan sigma 2 kita potongkan. Maaf. Gas fracture, bidang gas fracture dengan bidang sumbu kita potongkan, titiknya di sini kan ya. Ini sigma 2 berarti. Ya kan? Kalau kita mengacu pada gambar ini. Kan ya, berarti ini sigma 2. Nah, berarti sesar pun, ini kan sesar nih. Sesar pun pasti akan melewati sigma 2 kan ya, karena semua bidang berpotongan pada sigma 2. Nah, berarti sesar kita udah punya strike-nya dari ini dari roset, ya kan? Nah, berarti ya tadi kita punya roset, ini strike-nya, nah ini bidangnya ini. Nah, berarti kita sudah punya nih. Kalau hanya ditanyakan kedudukan bidang sesar, kita punya strike-nya, kita punya bidangnya. Tapi sekarang kita bagaimana arah pergerakannya? Nah, berarti agak arah pergerakannya dari tadi kan lihat semua bidang di sigma 2. Sigma 2 tadi pokoknya kita bikin dari sigma 2 kita bisa bikin garis putus-putus ini adalah bidang sigma 1 sigma 3 tadi. Karena bidang sigma 1 sigma 3 kalau dikutubkan akan menghasilkan titik atau garis berupa sigma 2. Atau kebalikannya sigma 2 kalau kita bikin bidangnya yang ini yaitu adalah bidang sigma 1 sigma 3. Ini pasti 90 derajat nih. Yang garis putus-putus ini adalah 90 derajat. Jadi bidang ini nih yang saya gambar ini. Ya kan? Itu 90 derajat. Makanya nanti akan ditekankan lagi sama Pak Miki lah kalau kalian kurang bingung hari ini. Ya. Nah, lihat di sini. Kalau saya punya bidang ini, kan dia kan berpotongan. Ya, ini kan bidang nih. Anggaplah ini bidang nih. Ini tuh bidang lah. Si kotak yang saya buat tadi. Ini kalau saya potongkan dengan bidang sesar ini, akan menghasilkan garis kan ya. Nah, garisnya pasti ke sini nih. Ya kan ya. Jadi kalau saya punya, saya gambarkan lagi, di sinilah, mudah-mudahan cukup. Makanya anggaplah saya punya bidang sesar,
gitu kan ya. Ini bidang sesar saya, gitu kan ya. Nah, kemudian saya punya bidang ini kan, yang tadi saya bikin sebagai bidang sigma 1, sigma 3. Nah, ini kan pasti itu punya garis perpotongan nih di sini. Ya kan? Itu garis perpotongannya. Nah, garis perpotongan ini kan sebenarnya slip. Gitu kan ya. Ini adalah slip. Berarti kan kalau kalian ingat lagi silicon side, gitu kan ya. Nah, ini kan slip sebenarnya. Atau silicon side lah searah dengan silicon side. Jadi perpotongan antara bidang sesar dengan bidang 1/3 itu adalah slip kita, net slip kita atau silicon side kita ini. Kan ya. Nah, itu berarti perpotongan bidang apa namanya perpotongan ini bidang 1/3 kita nih. Ini bidang sesar kita. Nah, berarti perpotongannya di sini kan berarti posisi ini adalah slip kita. Jadi kita udah tahu bidang sesarnya, kita udah tahu net slipnya sekarang. Kedudukan net slip pun akan sama. Udah ketahuan. Oke, sebelum ke sana berarti tadi bidang sesar kan kita tahu pergerakannya. Pergerakannya berarti pergerakannya tadi berarti kita akan sudut lancip dengan gas fracture. Gas fracture-nya itu kan ini. Nah, ini kan sudut lancip kita. Ini sudut lancip, ya kan? Berarti kita dari sini udah bisa ketahuan nih bidang apa namanya? eh, ah, berarti ini sudut lancip kan berarti ini ke sini nih. Besar kita. Ya, berarti ya kalau lawannya pasti ke sini kan. Berarti udah pasti hampir mengiri. Tuh kan ya, apa tapi nanti mengirinya mengiri naik atau mengiri kanan. Akan tergantung net slip. Nah, net slipnya akan seperti ini net slipnya. Nah, dari net slip ini biasanya adalah pergerakan dari hanging wall. Yang ini adalah pergerakan dari foot wall. Jadi kalau slipnya seperti ini berarti ini adalah ke bawah nih. Makanya berarti kalian bayangkan punya sesar kayak silicon side lah. Kemudian kayak tadi, kayak ini. Mana? Nah, gambar ini. Gitu kan ya. Nah, gambar ini kan kita punya slip ke sini, yang ini foot wall, ini hanging wall. Foot wall-nya, eh, hanging wall-nya bergerak ke arah sini. Berarti kan slip kita akan ke bawah nih. Nah, seperti itu juga. Yang ini adalah gambaran dari slip kita. Kan ya, ini berarti gambaran karena ini pergerakan hanging wall kita adalah ke sini, foot wall kita ke sini, ini slicket side pada foot wall berarti di slicket side-nya akan ke bawah. Nah, dari sini kita bisa tahu pergerakannya jadinya. Gitu kan ya. Berarti kita udah tahu bidang sesarnya, kita udah tahu kedudukan dari net slip, kan ya. Buka lagi materi analisis struktur yang minggu kemarin, ya. Nah, net slip itu pasti yang akan ditanyakan adalah plunge. Ini adalah plunge. Jadi kalau net slipnya ke sini, berarti ini adalah trennya. Yang ini adalah plunge-nya. Nah, ini adalah pitch-nya. Jadi trennya, tren plunge dari slip udah tahu. Kemudian kita juga udah tahu apa eh, namanya apa pitch-nya. Ini salah sebenarnya. Namanya harusnya adalah normal. Karena kini pergerakan dari footwall, ini pergerakan dari hanging wall. Jadi namanya harusnya naik, maaf, harusnya turun mengiri ini. Bukan ya, turun mengiri nih. Karena ini adalah biasanya kita sepakat bahwa ini adalah pergerakan dari footwall, ini adalah pergerakan dari hanging wall. Kan ya. Nah, berarti ini harusnya ke bawah nih. Berarti normal. Biasanya seperti itu. Gitu kan ya. Karena ini adalah kalau kita mengacu pada ini, nah ini kan ketika kita punya bidang sesar ini, ya kan, berarti ini adalah uh, foot wall kan ya, ini hanging wall. Ketika kita punya slip ke sini, itu kan ya, berarti slipnya akan ke sini akan mengikuti pergerakannya. Jadi nanti ini ke sini itu ada pergerakan hanging wall, ini pergerakan dari foot wall. Makanya ketika ini ke sini, makanya harusnya adalah di sini namanya harusnya normal fault. Besar ini. Ya, kalau saya lebih cenderung ke normal fault ini. Karena ini ada pergerakan dari hanging wall, ini pergerakan dari foot wall. Berarti harusnya karena pitch-nya nanti akan lihat pitch. Kalau pitch-nya lebih kecil dari 40, dari 45 berarti yang dominasinya adalah strike slip. Berarti dia adalah mengiri turun kalau saya lebih cenderung. Mengiri turun. Itu kayaknya bukan reverse kalau saya. Nah, apa ini adalah pergerakan dari football, ini adalah pergerakan dari
ini hanging wall, ini adalah pergerakan dari footwall, kan ya. Nah, seperti itu. Karena ini adalah bidangnya bidang sesar, bidang yang ada pada footwall, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, itu yang penting. Tapi yang penting tadi alat pergerakan kita harus benar lah. Soal nama biasanya akan diakhiri yang pasti mengiri, yang ini seperti itulah. Kedudukan net slip, kedudukan bidang sesar sudah ketahuan, net slip segala macam. Itu ya. Nah, itu nantinya. Tapi ingat ya, gambaran ini kan untuk sesar normal. Ini akan sama sebenarnya. Jadi nanti posisi ini akan sama seperti kalau ini sesar normal, berarti sesar naik akan seperti ini sirnya. Eh, Apa namanya, bidang-bidang sesarnya akan seperti ini, apa gas fracture-nya berarti lipatannya akan vertikal. Ini juga sama, bidang sesarnya akan vertikal. Ini untuk strike slip, itu hanya tinggal dibulak-balik aja gitu kan. Tapi tetap saja sama seperti itu kan ya. Ya sekarang di jam masih 38, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lah ya untuk pertemuan hari ini kan. Nanti akan diteruskan sisanya tekniknya oleh Pak Miki, gitu kan ya. Ini hanya sama aja, ini menggambarkan. Berarti kalau gambaran tadi itu kan sebenarnya ini sir fracture kita, berarti di peta kita berarti gas fracture-nya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya sesar kalau sigma satunya ini berarti ini adalah strike slip kan ya. Berarti kalau strike slip akan apa namanya, akan seperti ini kalau strike slip. Makanya jadi ini kondisi kalau strike slip ya akan seperti ini kan ya. Jadi shear fracture-nya pasti sesar-sesarnya akan cenderung vertikal bidangnya. Berarti apa namanya, gas fracture-nya pun akan vertikal, itu kan ya, bidang sumbunya pun akan vertikal. Semua vertikal kalau sesar berarti kan ya. Kalau strike slip. Kalau ini normal kayak tadi, ya kita punya biasanya dipnya di 60 sampai 70 sesarnya. Kemudian kita punya gas fracture-nya apa namanya? Seperti ini berarti akan vertikal. Kemudian tetapi lipatannya akan horizontal. Makanya lipatannya yang terbentuk microfold-nya akan horizontal. Kalau sesar naik, ya biasanya sesarnya mempunyai kemiringan kecil di 30 gitu kan, di 35 20 sampai 35 gitu kan ya. Bidang eh, gas fracture-nya akan cenderung horizontal, tapi bidang sumbunya akan vertikal. Akan seperti itu sebenarnya kalau gambar ini kalian coba, gambar ini kan sebenarnya adalah ini. Makanya berarti di petanya akan, ini kan penampang, ini peta. Berarti petanya kalian gambarkan seperti ini. Makanya nah, kalau sesar normal, coba kalian gambarkan ini ke sini dulu lah. Gitu kan ya, berarti akan, oh berarti gas fraction-nya akan gini. Gitu kan ya, kan horizontal. Berarti steroid atau bidang sumbunya akan vertikal. Nah, kemudian kalau sesar mendatar seperti inilah. Makanya ini dari sesar ini, nah, ini kan kalau sesar mendatar seperti ini kan tuh. Berarti gas fracture-nya akan seperti ini. Kan ya, sama aja sebenarnya gambar ini dengan gambar ini. Oke, itu kan ya. Nah, ini analisis yang barusan kita bahas dengan arah pergerakan atau kinematika dari sesar sama itu kan ya. Jangan lupa lagi nanti akan ada yang pure shear, ini pure shear berarti ini simple shear. Dalamannya hampir sama. Kalau pure shear langsung membentuk ini, kalau simple shear sebenarnya ya tadi akibat dari sesar, biasanya sesar geser, di dalamnya itu akan menghasilkan pure shear juga. Mirip ini dengan ini. Tapi karena dia uh, simple shear, ini jadinya miring karena ada rotasi, faktor rotasi lah. Itu kan ya, faktor rotasi yang mengakibatkan ini seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai kapal namanya. Di sini kita akan ada komponen kompresi, di sini ada komponen tensile, ini compression, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nanti compression akan menghasilkan ya sama aja dengan pure shear ini. Nah, tensile-nya akan membuat tadi gas-gas fracture atau sesar normal kan ini. Berarti kalau saya gambarkan, ini yang namanya couple biasanya pada saat naik, ya berarti ini akan ada tension di sini. Ah, salah. Maaf. Nah, kalau kopal disebutnya tuh, di sini akan ada tension T,
Sini ada kompresi. Ini juga sama. Ini T, ini kompresi. Saja nanti akan dari tensi ini, nah itu yang akan menghasilkan biasanya yang kita sebut sebagai gas fracture tadi. Karena kan ngebuka kan ya. Nah akan ada gas fracture di sini nih berarti. Karena dia dibuka kan ya oleh tension ini. Oleh tension ini dibuka. Nah, biasanya ini akan dipakai untuk ketika kalian menganalisis N-echelon kan ya. Saya punya N-echelon seperti ini. Misalnya ini N-echelon ini pasti produk dari eh, sesar geser atau shear gitu kan ya atau shear simple shear. Nah, berarti kan tadi ini bukaannya ke arah sini. Oh, berarti eh, ini akibat dibuka oleh ini, oleh tension ini. Kalau kalian dari N echelon ini disuruh menganalisis berapa arahnya pergerakannya seperti apa gitu kan ya. Berarti kalau garis ini ya berarti tensionnya akan ke sini karena dibuka kan ya. Nah, kalau tensionnya ke sini berarti kompresinya akan ke sini. Kompresinya akan ke sini kan ya. Oh berarti kalau tensionnya ke sini, kompresinya ke sini, berarti pergerakannya adalah ini. Nah, ini namanya adalah berarti sesarnya mengiri. Kan kalau ini menganan kan beda tuh. Yang ini arah-arahnya ke sini, ini arah-arahnya ke sini. Kan ya, jadi NH-nya beda nih. Kalau ini berarti NH-nya akan kebalikan dari ini. Jadi NH yang ini, itu kan ya, akan kebalikan dengan NH ini. Gitu kan. Jadi itulah bagi salah satu kenapa kita mempunyai biasanya tadi apa nama hampir jarang sebenarnya kita mendapatkan seperti ini kecuali batuannya sangat lunak lah seperti gamping punya punya fan. Nah biasanya fan itu produk dari simple sear. Itu hanya kalau simple sear akan cenderung membentuk gas-gas fracture yang apa namanya yang N-echelon. Berbeda kan ya kalau hasil dari pure sear. Makanya kita lihat di sini kalau hasil dari pure sear ya ini pasti tidak akan N-echelon nih. Nah, bukaannya akan segini. Nah, kan ya. Jadi kalau bukaannya sejajar aja gitu kan ya. Nah, ini berarti bukan N-echelon nih. Berarti ini produk dari pure sear. Tapi kalau N-echelon itu biasanya bentuknya ya tadi miring. Nah, gini kan ya. Nah, ini berarti simple sear nih. Itu kan ya. Yang ini yang kita sebut yang bawah ini kita sebut sebagai N-echelon. Yang ini bukan N-echelon tapi sama-sama paint. Itu kan ya. Ini berarti yang atas ini produk dari pure sear, yang ini adalah produk dari simple sear. Kan ya. Nah, gambarannya adalah seperti ini pergerakannya. Kalau ini, kalau kalian ada, saya punya disuruh menganalisis, misalnya di ujian, gambar N-echelonnya seperti ini misalnya. Eh, Nah, misalnya seperti ini, fan-fan kita, oh berarti ini mah pure sear nih, berarti ini mah pergerakannya gini nih. Itu kan ya gayanya. Berarti mungkin yang akan terjadi sesarnya ya tadi seperti ini. Itu kan ya kalau enggak akan terjadi pidap sumbu gitu kan ya. Ada juga nanti kalau ada sesar, sesar naik ya seperti ini sesar naiknya. Misalnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Itu ya dari gas fracture kita juga bisa menganalisa arah pergerakan. Nih, echelon pada field fracture lah. Gitu kan ya. Nah, ini yang gambaran yang tadi sudah saya bahas tadi. Gitu kan ya. Jadi ini kebetulan untuk strike slip misalnya kan ya, sesarnya gas ini. Nah, tadi jadi sigma 2 perpotongan semua bidang ada di sigma 2. Ini kita punya sigma 1, sigma 3 sudut satu sudut lancip, sigma 3 sudut tumpul gitu kan ya. Berarti kita tahu sigma 2 itu adalah pol atau kutub dari bidang sigma 1 sigma 3. Bidang sigma 3, sigma 1, kalau saya potongkan dengan bidang sesar, yang inilah kita sebut sebagai net slip. Maka net slip itu adalah garis perpotongan antara bidang horizontal ini, yaitu bidang sigma 1 dengan sigma 3, itu kan ya, dengan bidang sesar. Nah, kita lihat kan kita punya gas fracture nih. Nah, ternyata kalau saya lihat gambar ini, itu kan ya, balik lagi ke sini, lihat nih gas fracture kita. Nah, sebenarnya kan gas fracture kita kalau mau itu bidangnya kan vertikal. Ini kan sebenarnya sama dengan bidang sigma 1, sigma 2. Jadi kalau sigma 2 saya disebedakan dengan sigma 1, itu pasti akan menghasilkan gas fracture. Berarti dari sini saya udah tahu ini kan bidang sigma 2 nih.
Nah, lihat tuh kan sigma 2 ada di gas fraction. Nah, berarti ketika saya potongin ke sini, jadi ketika gas fracture saya, ini kan yang gas fracture ya. Ini bidang lipatan, nah ini gas fracture nih. Yang ini gas fracture kita. Nah, ini kan sigma 1 sigma 3 nih. Gitu kan ya. Ini sigma 2-nya. Berarti ini adalah bidang maaf, sigma 2 sigma 1. Nah, berarti kalau dipotong, nah berarti pasti sigma satunya di sini nih. Perpotongannya. Nah, kalian tinggal 90 derajat kan. Kalau ditanyakan berapa arah sigma satu sigma 2 sigma 3 dari bidang sini? Tadi, kalau ini kan bidang sigma satu sigma 3, ini bidang gas fracture itu kalau berdasarkan gambar ini, kan ya. Nah, berdasarkan gambar ini, gas fracture ini adalah searah dengan bidang sigma satu sigma 2. Berarti gambar tadi saya bisa menentukan, nah yang ini kan, yang ini yang tadi yang ini. Nah, berarti saya bisa menentukan ini sigma 2 kita, gas fracture saya ini kan. Nah, gas fracture kalau berdasarkan gambar ini, itu searah dengan bidang sigma satu sigma 2. Ini gas fracture nih. Sigma saja. Berarti saya sudah bisa menentukan nih sigma 2 di sini, ini sigma satu berarti di sini kan ya. Ini kan bidang sigma satu sigma 3 2. Ini bidang sigma satu sigma 3. Berarti perpotongan antara bidang sigma satu sigma 3 dan bidang sigma satu sigma 2 adalah posisi dari sigma satu. Ya, saya inilah perpotongan dari sigma satu ini dengan bidang ini. Lihat nih, ini kan bidang sigma satu sigma 3. Ini bidang sigma satu sigma 2. Nah, perpotongannya kan garis ini ya. Nah, garis ini kan sigma satu nih. Berarti titik ini, nah titik ini nih. Ini adalah sigma satu berarti. Di mana sigma 3-nya tinggal 90 derajat kan aja. Ini kan bidang sigma satu sigma 3 nih. Ini kalian 90 derajat kan. Nah, itulah posisi dari sigma 3 kita. Ya, ini kan sama ini pasti ini ke sini 90 nih. Garis ini ke sini pasti 90. Nah, ini pasti 90 derajat. Nah, ini pasti sigma 3 satu kita di sini. Jadi, kita juga dari sini bisa tahu arah sigma satu, arah sigma 2, arah sigma 3. Kan ya. Kalau sigma 3 sebenarnya tadi kalau kita punya bidang sumbu ini, nah bidang sumbu itu sebenarnya adalah bidang sigma 2. Ya kalau tadi gambar ini, itu kan ya, gambar yang ini. Ini kan sumbu lipatan. Berarti sumbu lipatan itu adalah searah dengan bidang kalau dia vertikal ya. Berarti dia akan searah dengan bidang sigma satu, maaf, sigma 2, sigma 3. Berarti sigma 2, sigma 3. Berarti dari gambar ini kita tahu nih, berarti ini sigma 3 nih. Ini pasti 90 derajat juga nih. Itu kan ya, karena ini maaf di sini nih. Nah, ini kan pasti 90 derajat juga. Nah, ini pasti posisi dari sigma 3. Karena bidang sumbu ini, kalau dia vertikal gitu kan ya, ini adalah bidang sigma 2, sigma 3 sebenarnya. Nah, di sini nih perpotongannya. Gitu kan ya, jadi perpotongan sigma 1, sigma 3 dengan sigma 2, sigma 3 pasti akan ada menghasilkan titik sigma 3. Itu kan ya, seperti ini. Makanya saya punya bidang ini, kalau saya bikin lagi bidang ini sebagai bidang sumbu, nah, akan ada perpotongan garis ini. Ini kan sigma 3 posisinya. Kan ya? Jadi pasti sigma 3-nya berarti di sini nih. Nah, kalau kalian benar bikinnya, ini pasti akan selalu 90 derajat. Jadi berarti kita punya sigma 2, kita punya sigma 1, kita punya sigma 3. Nah, itu dari arah itu sudah ketahuan ya. Nah, itu. Nah, ini nih gambarannya yang tadi udah ya, udah kita bahas barusan. Ini kan ini saya akan share juga kalian pelajari untuk kalian praktikum besok. Kan nanti Pak Miki akan mereview lagi materi praktikum hari ini. Saya emang udah bilang ke Pak Miki, saya akan menitik beratkan di konsep. Kan ya. Nanti prakteknya konsep plus praktek, review konsep plus praktek akan dilakukan oleh dosen Empati atau Pak Miki lah mungkin. Itu kan ya secara offline. Nah ini contoh ini sama lah kayak tadi ini saya bikin secara lebih jelas lagi lah. Kan ya seperti ini. Oke, gitu ya. Nah ini untuk contoh-contoh berikutnya kan contoh soal berikutnya kalian nanti ini yang akan kalian coba dipraktikumkan di kelas adalah ini kan ya. Jadi data-data ini kalian coba praktikumkan, kalian bikin ini besok gitu kan ya. Itu yang akan kalian praktikumkan di kelas.
Yang dikumpulkan di kelas adalah itu dengan ini berarti. Nah ini bagian dari tugasnya adalah ini kan ya. Ini sebenarnya waktu saya sudah habis ya, mungkin besok Pak Miki akan mulai setelah nge-review kalau bisa membahas ini kan ya. Tadi ini sama aja. Ini dari shear fracture kita menemukan sigma 1, sigma 2, sigma 3 gampang. Perpotongannya sigma 2, sudut lancipnya sigma 1, sudut tumpulnya sigma 3. Makanya itu dari soal ini. Makanya, atau kebalikannya, kita punya sigma 1, sigma 2, sigma 3, kita punya bidang sesar, gitu kan ya. Berarti kita bisa menentukan jenis sesarnya. Caranya ya tadi, kayak tadi. Tadi kita punya sigma, kita tinggal gabungkan aja sigma 1 dengan sigma 2, gitu kan ya. Sigma 1 dengan sigma 2 adalah gas fracture. Kita punya bidang sesar, kita punya gas fracture. Berarti kita sudah punya tahu arah pergerakan dari sesarnya. Kan ya, ini pun sama seperti itu. Oke, itu ya teman-teman semua. Kali ini soalnya. Nah, berarti kalian nanti akan latihan ini. Jadi yang akan kalian latihan besok ini, kemudian ini kalian latihan di kelas. Makanya kemudian ini kalian latihan. Kemudian kalian bikin tugas. Tugasnya dua ini gitu kan ya. Ya kalian coba kalau yang manualnya gitu kan ya sudah kalian kerjakan kemarin yang analisis lipatan. Ini sekalian juga kalian coba dengan menggunakan software dengan langkah yang sama supaya memudahkan kalian ya. Pakai software lah. Kalian pakai software, belajar pakai software. Jadi kalian bawa laptop besok atau pas PMK kita praktikum analisis sesar. Berarti salah satu yang harus kalian bawa adalah laptop. Kalian sudah nggak manual lagi karena manualnya sudah dilakukan sama kalian kemarin kan ya. Nah, itu manualnya itu konsepnya. Nah ini kalian udah menggunakan software. Mudah-mudahan bisa di-download softwarenya di lokasi yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke, itu saja teman-teman materi kita hari ini kan ya. Apa namanya semoga menambah wawasan kalian, menambah namanya apa namanya kalian mengetahui lah gimana mekanisme lagi dari fracture gitu kan ya. Mengetahui lagi kalian belajar, kalian mungkin sebelum ujian akan ada review dari Pak Miki gitu kan ya. Saya akan coba sharing PPT reviewnya gitu kan ya, akan dilakukan secara offline juga oleh Pak Miki hanya di waktu-waktu sebelum kalian ujian akhir. Kan ya. Jadi kalian mungkin pertemuan offline kalian akan ada 3 kali lagi kalau saya harap sih ya. Mudah-mudahan dosen Unpati bisa untuk membuat kalian bisa. Jadi praktikum ini analisis struktur sekarang, kemudian praktikum tentang bidang apa tentang membuat penampang, kan ya. Kemudian nanti review perkuliahan dari awal sampai akhir sudah saya rangkumkan itu kan ya, karena saya tidak ada waktu lagi untuk mengisi secara online, akan saya serahkan pada dosen Empati untuk menerangkannya secara offline gitu kan ya. Jadi kalian akan ada 3 pertemuan offline lagi setelah hari ini itu aja. Oke, itu saja teman-teman, semoga menambah wawasan jadi kan ya. Uh, uh, saya sebagai dosen wakil dari dosen pengampu geologi struktur berterima kasih kepada kalian atas apa namanya kesabaran kalian menerima sharing ilmu gitu kan ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi kalian. Bingung nggak apa-apa, asal kalian tahu bingungnya kalian di mana kan ya. Nah, ketika kalian tahu di bingungnya di mana, kalian ada bahan pertanyaan. Nah, ketika kalian punya pertanyaan, berarti sebenarnya kalian mengerti. Karena kalian mengerti apa yang kalian tidak mengerti. Yang parah itu adalah kalian yang tidak mengertinya aja kalian tidak mengerti gitu kan ya. Apalagi yang mengertinya. Gitu kan ya. Nah, berarti ya mudah-mudahan kalian kalau bingung nanti ditanyakan boleh ke saya secara online misalnya atau langsung ke para dosen Unpati lah. Ya. Itu saja teman-teman, semoga saya tidak bertemu lagi dengan kalian di semester depan dalam kuliah yang sama. Itu kan ya. Kalau kuliah yang lain boleh lah, kalau kuliah yang sama tidak. Berarti kalian semua mudah-mudahan lulus di ujian kuliah geologi struktur ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan,
Berarti assalamualaikum, selamat pagi, mangga silakan. Terima kasih. Maaf kalau misalnya kami sebagai pengampu dari ITB ada salah-salah kata, gitu kan ya. Semoga kita ditakdirkan untuk bisa bertemu secara tatap muka ya dimanapun lah, baik di mungkin Karangsambung atau mungkin kalian jalan-jalan ke Bandung atau yang saya punya dana punya ini jalan-jalan ke Ambon sana, gitu ya suatu saat nanti. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan. Kalian ada ini kan kalau nggak salah ya. Ada kuliah umum dari Makasih ya Pak Pak. Rektor Makasih ya. Pak. Iya, Mbak. Selamat siang Pak. Baik Terima Pak. Terima kasih kasih. Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya Terima kasih selamat banyak Pak. kuliah umum bersama Pak Rektor ya. Masuk katanya wajib semua ikut. Oke. Maka saya izin live ya. Nanti banyak akan saya sharing. Baik Pak. Terima kasih Pak.